Setelah melihat tangan kerangka Cuyan, Qi Feifeng buru-buru mengaktifkan indera ilahinya. Pedang tulang hitam itu tiba-tiba berputar, menghindari serangan mematikan dari tangan kerangka itu, dan malah menusuk dengan ganas ke arah pergelangan tangan kanan Cuyan. Cuyan tak berkata apa-apa. Tangannya menyapu kantong penyimpanan di pinggangnya, dan sesaat kemudian, dua garpu baja berwarna merah darah muncul di tangannya. Bang! Garpu Cuyan membentuk huruf X dan menebas dengan ganas, bertabrakan dengan keras dengan pedang tulang hitam itu. Pedang tulang hitam itu, yang terkena pukulan seberat itu, langsung terpental. Setelah diperiksa lebih dekat, dua celah besar meledak di pedang tulang itu oleh serangan Cuyan, dan beberapa retakan menyebar keluar. Puff! Serangan mendadak dari Cuyan ini benar-benar mengejutkan Qi Feifeng. Senjata spiritualnya rusak parah, dan Qi Feifeng langsung memuntahkan seteguk darah. Senjata ajaib, bagaimana mungkin? Qi Feifeng dengan paksa menekan darah dan Qi-nya yang melonjak, berseru takjub. Selain senjata ajaib, Qi Feifeng tak bisa memikirkan artefak spiritual tingkat rendah lain yang mampu menahan kekuatannya. Ia sungguh tak menyangka bahwa Cuyan, seorang pemula tahap pemurnian Qi, akan memiliki senjata ajaib yang hanya layak dimiliki oleh kultivator tahap inti emas. Meskipun Cuyan hanya menggunakannya sebagai senjata fana, ketahanan senjata ajaib adalah sesuatu yang tak dapat ditahan oleh artefak spiritual manapun. Ku bilang, siapapun yang menghalangi jalanku, matilah. Cuyan meraung, menyerbu ke depan. Ia telah melintasi separuh tangga naga menurun hari ini, Cuyan akan menyerbu paviliun Master Puncak. Saat ini, hati Cuyan dipenuhi amarah yang tak terkira. Ia hanya ingin menemukan Qi Tianli dan melawannya. Meski tahu ia bukan tandingan, ia akan bertarung, semua demi Hua Mengqi. Cuyan tahu tindakannya hari ini tidak rasional, tetapi manusia memiliki darah di nadinya. Jika ia memilih diam hari ini, itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Bocah, dengan aku di sini, kau bisa menunggu sampai kehidupanmu selanjutnya untuk menaiki tangga penakluk naga. Cibir Qi Feifeng. Lonceng cian gelap yang melayang di udara melayang tepat di depannya, mulutnya menghadap Cuyan. Kemudian, Qi Feifeng menghantamkan telapak tangannya ke bagian belakang lonceng cian. Senjata sihir tingkat rendah lonceng Azure mendalam. Boom! Gelombang suara yang tak tertandingi tiba-tiba menyebar dari mulut lonceng, dan semua orang merasa seolah-olah bumi dan langit berguncang. Ah! Telingaku, sakit. Para murid di belakang Cuyan semua merasakan sakit yang tajam di kepala mereka dan berteriak. Senyum menghina muncul di bibir Cuyan. Gelombang suara yang hampir nyata itu perlahan mereda dan menghilang ketika mengenai perisai cahaya pertahanan di sekitar tubuh Cuyan, akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Apa, kau? Qi Feifeng hampir mati rasa karena terkejut pada Cuyan. Ia sudah terkesima oleh kekuatan spiritual atribut es Cuyan, tetapi ia tak pernah menyangka kekuatan spiritual atribut es Cuyan akan seaneh itu hingga mampu membekukan suara. Maju! Qi Feifeng menggertakkan gigi dan berteriak, dan lonceng biru tua itu langsung menyelimuti Cuyan. Cuyan tampak sedikit tertegun, tetapi ia tak sempat menghindar dan terjebak di dalam lonceng biru itu. Haha, nak, kita lihat kemana kau lari sekarang. Qi Feifeng mencibir dan segera berlari ke arah lonceng biru tua itu, hendak memukulnya dengan telapak tangannya. Ini akan membuat orang di dalam lonceng tersengat listrik lebih dari 10 kali lipat kekuatan pukulan telapak tangan biasa. Bahkan dengan kekuatan spiritual es Cuyan yang melindunginya, ia pasti akan tersengat listrik hingga mati di dalam. Namun, pada saat ini, bang-bang. Serangkaian suara benturan datang dari dalam lonceng. Qi Feifeng tahu ada yang tidak beres dan segera memukul lonceng itu dengan telapak tangannya. Namun, retakan putih seperti jaring laba-laba tiba-tiba menyebar dari lonceng. Saat berikutnya, bang-bang, boom. Cahaya putih menyilaukan meletus saat seluruh lonceng cian gelap meledak, melepaskan gelombang kejut tak terbatas yang mengirimkan pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya berterbangan bagai anak panah. Qi Feifeng, yang berada tepat di tengahnya, bahkan tak sempat bereaksi perisai pertahanannya hancur, dan ia terpental. Kakak, Qi Feiyun dan Qi Feiyu bergegas menghampiri dan menangkap Qi Feifeng. Puluhan pecahan lonceng cian gelap tertanam jauh di dalam daging Qi Feifeng, yang paling parah bersarang di bawah mata kirinya. Seandainya lebih tinggi 1 inci, mata itu kemungkinan besar akan buta. Daya ledak senjata spiritual itu luar biasa bahkan Qi Feifeng, seorang kultivator pembentukan fondasi tingkat 3, terluka parah oleh ledakan tiba-tiba itu. Sosok Cuyan muncul dari dalam, menghunus garpu baja, tubuhnya memancarkan aura es yang pekat. Suara dentuman menyusul. Merasakan gumpalan energi spiritual putih pucat ke-11 mengembun di dantiannya, Cuyan tahu ia telah menembus. Apa? Cuyan benar-benar berhasil menembus. Dia mengalahkan lawannya saat menerobos. Ini, semua orang tercengang. Mata Cuyan sedingin es saat ia mengucapkan suara tenang dan rendah hati siapa selanjutnya.
Kata-katanya yang sederhana mengandung kekuatan dominasi yang tak terbatas. Chuyan, yang baru mencapai level ke-10 pemurnian Qi, telah mengalahkan seorang ahli pembentukan fondasi level ketiga tanpa terluka sedikit pun, membuat semua orang tercengang. Sebenarnya, Chuyan tidak lagi merasa takut terhadap para kultivator di tahap awal pembentukan fondasi. Saat berada di level ke-10 pemurnian Qi, ia telah mengalahkan ibel darah di level ketiga pembentukan fondasi berkat pengendalian kuat akar roh esnya. Ia kemudian mengalahkan tetua berjubah hitam, saudara dari tetua Zhao, yang juga berada di level ketiga pembentukan fondasi. Kini, setelah menyerap Qi Yin mendalam Hua Mengqi, kekuatan roh esnya semakin meningkat, membuatnya mudah menghadapi Qi Feifeng. Namun, dalam kondisi sebelumnya, mengalahkan Qi Feifeng dalam beberapa gerakan sederhana mustahil. Melihat Qi Feifeng menggunakan lonceng besar untuk melindunginya, Chuyan sangat gembira dan segera menyusun rencana. Pertama, ia menggunakan kekuatan roh es untuk membekukan lonceng, lalu menggunakan kekuatan roh api untuk membakarnya, menggabungkannya dengan senjata sihir semu yang kuat, garpu baja merah darah, untuk menghancurkan lonceng Qian gelap dalam satu gerakan. Hasilnya sesuai dengan harapannya. Kakak kedua, cepat panggil yang lebih tua. Anak ini sangat licik. Qi Feiyun jelas yang paling pemalu di antara mereka bertiga. Melihat bahkan kakak tertuanya dikalahkan oleh Chuyan, ia panik dan berteriak cemas. Kakak ketiga, kau tidak mengerti. Jika kita bisa membuat mereka datang, apakah aku dan kakak tertua kita akan keluar sendiri? Entah kenapa, orang-orang tua itu sedang mengasingkan diri hari ini, dan mereka tidak akan membiarkan siapapun mengganggu mereka. Kata Qi Feiyu dengan marah. Kakak kedua, kakak ketiga, serang bersama. Jika kita bertiga, para kultivator pembentukan fondasi, tidak bisa mengalahkan bocah ini, itu akan memalukan ayah. Qi Feifeng memasukkan pil ke mulutnya, merasakan kekuatan spiritualnya pulih dengan cepat, dan berkata dengan dingin. Qi Feiyun dan Qi Feiyu hendak berbicara ketika mereka mendengar salah satu dari kalian bertiga harus mati hari ini. Chuyan melangkah maju dan sudah melangkah ke puncak tangga penakluk naga. Di depannya adalah paviliun Master Puncak. Ia menatap tiga orang di depannya dan berkata dengan niat membasmi. Guk-guk, formasi teleportasi di depan paviliun Master Puncak telah lenyap, dan Hei Niu mengepakkan sayapnya dan terbang ke sisi Chuyan. Qi seseorang akan membayar nyawamu hari ini. Tangan Chuyan menyentuh pipi Hua Mengqi, suaranya lembut namun kejam. Nak, beraninya kau terang-terangan memberontak demi seorang jalang kecil, kau. Sudah kuputuskan, mati kau. Kata-kata dingin Chuyan terngiang di telinga Qi Feiyun, dan sesaat kemudian ia merasakan aura dingin langsung menyelimutinya. Dalam sekejap mata, tangan kanan Chuyan diselimuti energi spiritual putih pucat yang sangat dingin. Bang-bang, seketika, Chuyan melancarkan 8 serangan telapak tangan, dan 8 telapak tangan putih pucat melesat keluar dari tangannya. Kemudian, tangan Chuyan bergerak cepat di depannya, membentuk segel tangan, dan tiba-tiba menggenggam. 8 telapak tangan putih pucat di langit mulai berputar dengan cara yang aneh dan ganjil, saling bertemu, seketika memenuhi udara dengan aura dingin. Dalam sekejap, sebuah telapak tangan es biru setinggi 5 meter muncul di udara, yang setelah diamati lebih dekat terbagi menjadi 8 telapak tangan es, dengan pecahan-pecahan es kecil yang tak terhitung jumlahnya berputar dan melompat di atasnya. 8 telapak tangan es terus berputar, tersusun dalam 8 arah, secara halus membentuk pola Tai Chi Yin Yang. Mantra 13 pola tingkat rendah telapak tangan 8 trigram es yang mendalam. Sebuah telapak tangan es biru setinggi 5 meter menghantam Qi Feifeng dan rekan-rekannya. Meskipun telapak tangan 8 trigram es yang mendalam hanyalah mantra tingkat rendah, kekuatan spiritual atribut esnya, yang terkenal karena kekuatan ofensifnya yang dahsyat, bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan kekuatannya sebanding dengan mantra pola pertama tingkat menengah. Kakak, aku akan menangani ini. Saat Qi Feiyu berbicara, kekuatan spiritual keemasan melonjak dari tangannya, segel tangannya terus berubah. Detik berikutnya, kekuatan spiritual emas berputar dan berputar di udara, dan dalam sekejap mata, sebuah telapak tangan emas raksasa terwujud. Telapak tangan emas ini memiliki 7 jari, masing-masing diselimuti rune rumit, memancarkan aura tajam yang tak tertandingi. Mantra pola kedua tingkat menengah telapak tangan emas 7 jari. Telapak tangan emas 7 jari menghantam telapak tangan es biru raksasa. Dan aku, seru Chuyan, mengancam akan membasminya. Qi Feiyun, tentu saja, tak mau mundur. Energi spiritual emas melonjak dari tangannya, telapak tangannya membentuk banyak segel tangan. Detik berikutnya, energi spiritual emas dengan cepat menyatu di hadapannya, berubah menjadi massa cairan emas yang sangat besar. Massa ini berputar dan berubah, akhirnya menyatu menjadi kepala macan tutul emas raksasa. Mantra tingkat menengah, tingkat 1 teknik kepala macan tutul emas merah tua. Raung. Kepala macan tutul emas meraung dan melesat ke arah Chuyan.
Bersamaan dengan itu, jari-jari Cuyan berkelebat di depannya, kecepatannya begitu cepat sehingga hanya bayangan yang tersisa di udara. 16 aliran energi spiritual es langsung meletus, berubah menjadi 16 gagak es berkaki 3 dengan kecepatan kilat, 8 di setiap sisi. 8 gagak es di kedua sisi tiba-tiba berputar cepat, lalu menghantam pusatnya dengan raungan yang memekakkan telinga. Di kedua sisi, pecahan es beterbangan kemana-mana saat tumbukan, lalu hawa dingin menghilang, menampakkan dua sosok raksasa kepala ayam, dagu burung layang-layang, leher ular, punggung kura-kura, ekor ikan, 5 warna, dan tingginya sekitar 6 kaki. Dua makhluk raksasa muncul, satu di kiri dan satu di kanan, satu yang dan satu yin, satu phoenix dan satu phoenix. Teknik Phoenix Mistis Phoenix S. Maju, Cuyan meraung, menunjuk tajam ke kepala macan tutul emas di depannya. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dari Phoenix S dan Phoenix S, terdengar teriakan dan ratapan Phoenix, saat mereka bertemu dan meraung dengan kekuatan yang tak tertandingi. Seketika, hawa dingin tak terbatas menyapu. Boom! Telapak tangan es biru dan telapak tangan 7 jari, kepala macan tutul emas, serta Phoenix S dan Phoenix S saling bertabrakan dengan dahsyat, seketika melepaskan gelombang kejut tak terbatas yang menghamburkan pecahan-pecahan es setajam pisau. Mati! Suara dingin tiba-tiba terdengar di telinga Qi Fei Yun, dan aura kematian pun tiba. Puff! Darah berceceran saat tangan yang terbungkus tulang putih menembus dada Qi Fei Yun. Wajah Qi Fei Yun dipenuhi keheranan, ia sudah tak bernyawa. Puff! Cuyan menarik tangan kerangkanya, menyebabkan cipratan darah lagi, dan menendang Qi Fei Yun menjauh. Aku bilang matilah, dan tak seorang pun bisa menghentikanmu. Suara Cuyan sedingin es, tanpa belas kasihan. Pasar Tianyuan, rumah lelang Black Maple. Di sebuah ruangan yang tidak terlalu besar, pria tua berjubah kuning dan Qi Tianli masih berbicara. Tiba-tiba, tubuh Qi Tianli tersentak, merasakan nyeri yang tajam di dadanya, wajahnya langsung memucat. Jadi, kali ini, adik muda Qi, ada apa? Pria tua berjubah kuning itu berhenti sejenak ketika melihat ekspresi Qi Tianli. Tiba-tiba nyeri di dadaku, bukan apa-apa. Kakak senior, tolong lanjutkan. Qi Tianli merasakan firasat buruk, meskipun ia tidak bisa menjelaskannya. Di luar tirai merah darah, niat membasmi Qi Tianli terhadap Cuyan semakin kuat setelah ia dipukuli secara brutal oleh Sui Tianyu. Kebetulan, Hua Mengqi telah melarikan diri sehari sebelumnya, dan dalam kemarahannya, Qi Tianli tiba-tiba mendapat inspirasi, ia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memancing Cuyan keluar dari sekte, sehingga menemukan peluang untuk membasminya. Untuk tujuan ini, Qi Tianli tidak menggunakan kekuatan puncak naga terbang melainkan menghabiskan banyak uang untuk menyewa sejumlah besar pembasmi bayaran, termasuk 3 pembasmi bayaran tahap pembentukan fondasi. Yang terkuat adalah tetua berjubah hitam, yang juga merupakan saudara dari almarhum tetua Zhao. Ia pasti akan melawan Cuyan sampai mati. Dengan demikian, Cuyan, seorang bocah tingkat 10 tahap pemurnian Qi, tidak akan memiliki peluang untuk lolos dari kematian. Qi Tianli sedang duduk di paviliun Master Puncak, menunggu kabar baik, ketika ia tiba-tiba menerima perintah rahasia. Perintah ini menyangkut hidup dan matinya sendiri. Ia tidak memberitahu siapapun isinya, hanya menginstruksikan ketiga putranya untuk keluar dan menangani beberapa urusan. Tetapi mengapa ia memiliki perasaan ini sekarang? Mungkinkah bahkan dengan jaring seketat itu, mereka tidak bisa membasmi anak ini? Sekalipun keberuntungan anak ini luar biasa, masih ada 600 pengawal naga dan puluhan tetua pendirian fondasi di paviliun Master Puncak. Masalah apa yang bisa ditimbulkan anak ini? Sepertinya aku terlalu khawatir. Adik muda Qi, adik muda Qi. Pria tua berjubah kuning itu berkata dengan sedikit amarah ketika melihat ketidakhadiran Qi Tianli. Ini salahku karena teralihkan, kakak senior, silakan lanjutkan. Qi Tianli akhirnya tersadar dan berkata dengan nada meminta maaf. Masalah ini terlalu penting. Dalam ujian makam hantu ini, gua 10.000 IBL ku harus. Sekte Transformasi Bulu, Puncak Naga Terbang, di depan paviliun Master Puncak. Kakak ketiga, Qi Fei Feng dan Qi Fei Yu berteriak sedih bersamaan. Keduanya tidak pernah menyangka bahwa Cuyan akan mengambil nyawa Qi Fei Yun dengan satu serangan tepat di bawah hidung mereka. Ternyata 2 mantra sebelumnya hanyalah tipuan. Yang sebenarnya ia inginkan adalah merenggut nyawa seseorang di tengah kekacauan pertarungan mantra. Sudah kubilang salah satu dari kalian harus mati. Karena dia ingin mati, aku tidak akan menghentikannya. Sosok Cuyan telah kembali ke tempatnya semula, dan ia berkata dengan dingin. Di tengah hutan lebat, mata Hua Tengming berkedut, suaranya tercekat emosi, Guru, mereka bertiga adalah kultivator pembentukan fondasi. Anak ini pertama melumpuhkan 1 orang, dan sekarang dia membasmi yang lain. Ini sungguh. Wajah Sui Tianyu menunjukkan ekspresi aneh, dan ia berkata dengan tenang, Tengming, berapa peluangmu untuk menang melawan Cuyan sekarang?
Wajah Hua Tengming berubah agak muram, dan ia akhirnya harus berkata, murid ini pasti akan kalah. Selama kompetisi sekte, Hua Tengming yakin ia bisa menekan Cuyan sekuat tenaga dan mengalahkannya, tapi sekarang. Hua Tengming yakin dengan api awan merah, ia bisa melawan para kultivator di tingkat kedua atau bahkan ketiga pembentukan fondasi, tapi ia sama sekali tak bisa mengambil nyawa semudah Cuyan sambil tertawa lepas. Anak ini tumbuh terlalu cepat, aku tak tahu apakah ini berkah atau kutukan. Desah Sui Tianyu. Sejak zaman kuno, hanya ada dua kemungkinan bagi para jenius yang tumbuh secepat itu menjadi terkenal di seluruh dunia, atau dilumpuhkan sejak awal. Sui Tianyu tak bisa membayangkan masa depan Cuyan. Nak, kubasmi kau, raung Qi Feifeng, melepaskan pedang tulang yang telah dihancurkan Cuyan, dan pedang itu melesat ke arah Cuyan. Melihat pedang tulang itu melesat ke arahnya, Cuyan dengan tenang berkata, lepaskan. Dua cincin giok biru melesat keluar dari kantong pinggang Cuyan. Salah satu cincin mengembang dengan cepat, seketika berubah menjadi cincin giok raksasa berdiameter 5 meter. Cuyan menjentikkan jarinya, dan kedua cincin giok itu, satu besar dan satu kecil, menghantam Qi Feifeng. Boom! Cincin ikan yin berbenturan keras dengan pedang tulang hitam, sementara cincin ikan yang langsung menyelimuti Qi Feifeng. Kecepatannya luar biasa cepat, dan Qi Feifeng, yang sudah terluka parah, langsung terikat erat oleh cincin ikan yang menyusut dengan cepat, tak mampu melawan sama sekali. Mati! Qi Feiyu meraung, tangannya terus-menerus membentuk segel tangan. Sebuah segel persegi besar terbang keluar dari kantong pinggangnya, mengembang dengan cepat dan langsung berubah menjadi segel persegi berukuran 5 meter yang menghantam langsung ke kepala Cuyan. Berhenti! Cuyan meraung, tangannya bergerak cepat di depannya, melepaskan serangan jari es yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Bang! Setiap serangan jari es mengenai segel persegi itu, menutupinya dengan lapisan es tipis dan memperlambat momentumnya. Bang! 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 Dalam sekejap mata, Cuyan melancarkan lebih dari 100 serangan jari es. Segel persegi itu, yang dihantam rentetan serangan ini, tertutup es. Gerakannya sangat lamban, terhuyung-huyung di udara, hampir jatuh. Bang! Cuyan melompat, mengubah telapak tangannya menjadi kepalan tangan dan menghantamkannya ke segel persegi itu, membuatnya terlempar. Puff! Qi Feiyu batuk darah. Ketiga putra Qi Tianli, yang semuanya berada di tahap pembentukan fondasi, benar-benar kalah telak, satu tewas, satu luka berat, dan satu luka ringan. Qi Tianli, guk-guk tua itu, takkan pernah bisa mengejar ayahku, dan kau sampah takkan pernah sebaik aku. Suara Cuyan sedingin es, memancarkan aura dominasi. Ia membela ayahnya, Chu Changtian, dan dirinya sendiri. Cuyan, saat ayahku kembali, dia akan memastikan kau menjadi abu. Tunggu saja. Cuyan, kau membasmi saudaraku. Hari ini, ayahku akan mencabik-cabikmu. Qi Feifeng dan Qi Feiyu meraung pada Cuyan. Rasanya seperti anak 10 tahun yang diganggu anak 6 tahun lalu berteriak, tunggu sampai aku membuat ayahku menghajarmu. Cuyan merasakan geli yang meluap-luap saat mendengar kata-kata mereka, dan dengan dingin berkata, kalau yang lebih muda tidak cukup baik, kau harus mencari yang lebih tua. Kalau guk-guk tua Qi tidak cukup baik, maukah kau menggali kuburan leluhurmu dan menyeret semua sisa-sisa leluhurmu? Kau, keduanya terdiam, wajah mereka memerah karena kata-kata Cuyan. Blacky, Cuyan mengangguk dengan tenang ke arah ayam hitam besar itu. Blacky mengerti, dan tiba-tiba melepaskan semburan udara yang sangat dingin. Kakak kedua, hati-hati. Teriak Qi Feifeng, tetapi Qi Feiyu sudah kehilangan semangat bertarung. Ia tahu ia bukan tandingan Cuyan, dan ia bahkan belum sempat bereaksi terhadap serangan mendadak Blacky. Terkejut, ia langsung diselimuti oleh udara Blacky yang sangat dingin, dan sesaat kemudian, Qi Feiyu membeku menjadi patung es. Kau juga tidak bisa kabur, kata Cuyan dengan tenang, dan Blacky melepaskan semburan udara yang sangat dingin lagi. Qi Feifeng sudah terperangkap oleh cincin ikan yang dan tak bisa menghindar sama sekali, langsung terkena serangan, berubah menjadi patung es. Cuyan berjalan ke puncak tangga naga dan meraung ke arah ribuan murid dan ratusan pengawal naga yang masih bertarung di bawah, berhenti. Kerumunan di bawah bergidik mendengar raungan itu dan berhenti, semua menatap sosok di puncak tangga. Qi Tianli dan kedua putranya telah dikalahkan sepenuhnya. Kejadian hari ini sepenuhnya menjadi tanggung jawabku, dan tidak ada hubungannya dengan para murid. Pengawal naga, dengarkan, siapapun yang berani menyentuh murid puncak naga terbang akan mati. Teriak. Cuyan dingin, sambil memegang mayat di tangan kirinya, Qi Feiyun. Apa? Ketiga pemimpin sekte muda telah dikalahkan. Benar, pemimpin sekte muda ketiga, mati. Ini, para pengawal naga terkejut. Kakak senior. 1000 murid, dengan mata penuh semangat, berteriak serempak untuk pria yang mereka hormati.
Saudara-saudara murid, aku akan mengingat kebaikan kalian hari ini, tetapi aku tidak ingin melibatkan kalian semua. Kalian semua, turunlah ke tangga naga. Aku akan mengurus sisanya sendiri. Cuyan berbicara kepada 1000 lebih murid puncak naga terbang. Lebih dari 1000 murid telah menderita korban jika mereka terus melawan pengawal naga, lebih banyak lagi yang akan mati. Cuyan tidak menginginkan hasil seperti itu. Kakak senior, kami tidak takut. Kakak senior, kami bersamamu. Ya, kakak senior, kami tidak takut. Para murid langsung berteriak setelah mendengar kata-kata Cuyan. Dengan ini aku memerintahkan kalian, sebagai kakak senior dari 9 puncak sekte, untuk turunlah ke tangga naga. Kalian dilarang berpartisipasi dalam masalah ini lebih lanjut. Aku, Cuyan, telah mengorbankan begitu banyak muridku, aku sungguh tidak ingin melihat satu pun terluka. Cuyan pertama-tama berbicara dengan nada memerintah, lalu menambahkan sedikit bujukan. Baiklah, kami akan patuh pada kakak senior. Kakak senior melakukan ini demi kebaikan kami. Ayo turun. Para murid, tersentuh oleh kata-katanya, berpikir sejenak, lalu menuruni tangga naga. Kau mau kemana? Salah satu pengawal naga tiba-tiba meraung. Namun sebelum ia selesai berbicara, energi dingin menyapu 100 meter dalam sekejap, menusuk tengkoraknya. Aku, Cuyan, pegang janjiku. Siapapun yang ingin menyerangku, aku siap bertarung kapan saja. Teriak Cuyan dingin, berbalik dan pergi. Serangan ini langsung melumpuhkan seluruh area. Saat ini, para pengawal naga dapat dengan mudah membayangkan nasib yang akan terjadi jika mereka bergerak sedikit saja. Kakak senior, apa kita benar-benar tidak akan bergerak? Sekalipun Cuyan kuat, 500 orang dari kita bisa mengalahkannya. Dasar bodoh, kalau mau mati, silakan saja. 3 putra master puncak sudah dikalahkannya, apa gunanya kita? Dasar bodoh, kau ingin membuatnya kelelahan. Jika kita mengepung Cuyan, apakah 1000 lebih murid itu hanya akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Pada akhirnya, kitalah yang akan menderita. Jika kau ingin mati, tidak ada yang bisa menghentikanmu, jangan menyeretku ke bawah bersamamu. Benar, semua pengawal naga angkat bicara, dan pada akhirnya, tak seorang pun berani melangkah ke tangga naga menurun. Menumbuhkan keabadian adalah melawan langit, mengorbankan nyawa demi orang lain dan disingkirkan, tak seorang pun akan melakukan itu. Di depan paviliun Master Puncak berdiri sebuah pilar batu setinggi lebih dari 20 meter, diukir dengan pola susunan api. Setiap kali seorang murid puncak naga terbang melanggar perintah Qi Tianli, mereka akan terikat pada pilar ini. Begitu daging dan darah bersendewa dengan pilar batu, susunan api di pilar akan aktif, dan seluruh pilar akan langsung diselimuti lapisan api halus, menjadi sangat panas. Para murid itu akan menderita rasa sakit yang tak berujung dan akhirnya mati. Pilar api surgawi ini melambangkan otoritas tertinggi Qi Tianli, mereka yang menentang kehendaknya hanya akan menghadapi kematian. Otoritas. Aku akan melumpuhkan otoritasmu hari ini. Cuyan mencibir, tangan tulang ibel harimaunya berubah dari telapak tangan menjadi kepalan, menghantam dasar pilar api surgawi. Seketika, pola susunan pada pilar bersinar terang, dan lapisan api halus muncul. Bang bang bang. Kepalan tulang itu sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan spiritual es, meninju titik yang sama di dasar pilar api surgawi berulang kali. Air bisa mengalahkan api, apalagi es. Kerak. Suara retakan datang dari dasar pilar api surgawi, dan api di seluruh pilar langsung menghilang. Pilar api surgawi rusak, dan pola susunannya lenyap. Cuyan tiba-tiba meraih pilar api surgawi dengan kedua tangannya, auranya tiba-tiba mengeras, dan dengan ledakan kekuatan, ia mematahkannya menjadi 2. Pilar api surgawi, setebal ember dan panjangnya lebih dari 20 meter, diangkat ke bahu Cuyan. Paviliun Guru Puncak. Puncak naga terbang seharusnya tidak pernah memiliki benda seperti itu. Cuyan melirik paviliun Guru Puncak di hadapannya dan mencibir, karena keberadaannya menandakan pergantian kepemilikan puncak naga terbang itu adalah simbol Qi Tianli. Sekarang, hancurkan. Cuyan meraung, lengannya membawa pilar api surgawi sepanjang 20 meter saat ia menghantamkannya ke paviliun Guru Puncak dengan kekuatan yang luar biasa. Boom! Pilar api surgawi itu seberat 1000 jin, dan dikombinasikan dengan kekuatan fisik Cuyan yang dahsyat, kekuatan hantamannya sangat dahsyat. Plakat bertuliskan 3 karakter berlapis emas paviliun Guru Puncak langsung hancur berkeping-keping. Para murid di bawah tangga naga menurun, mendengar keributan yang luar biasa, semua terbang ke udara dengan artefak magis mereka. Saat melihat pemandangan di depan paviliun Guru Puncak, mereka langsung tercengang. Apa yang dipegang kakak senior? Pilar api surgawi. Kakak senior menghancurkan paviliun Master Puncak. Sungguh, sangat mendominasi. Semua murid bersorak kegirangan, seolah-olah mereka sendirilah yang menghancurkan paviliun Master Puncak. Boom! Cuyan mengayunkan pilar api surgawi dan menghancurkannya lagi,
menghancurkan pilar utama paviliun Master Puncak. Kembali, kata Cuyan dengan tenang. Cincin ikan giok air dan cincin yin melesat dan terbang di depan Cuyan. Cuyan melompat ke cincin yin dan terbang ke langit. Boom boom, Cuyan terbang mengitari paviliun Master Puncak, menghancurkan pilar setiap kali ia berpindah tempat. Dalam sekejap, paviliun Master Puncak hancur berkeping-keping. Boom, ada 4 pilar di sekitar paviliun Master Puncak. Cuyan menghantam pilar di sisi utara, dan sisi utara paviliun Master Puncak runtuh dengan keras. Boom, pilar-pilar di sisi timur dan barat dihancurkan oleh Cuyan berturut-turut. Cuyan terbang ke satu-satunya pilar di sisi selatan dan mengayunkan pilar api surgawi ke bawah sekuat tenaga. Boom, saat pilar selatan hancur, seluruh paviliun Master Puncak runtuh dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Suara dentuman yang menggelegar itu menusuk hati setiap murid, dan semua orang menyaksikan dengan kaget. Dalam sekejap mata, paviliun Master Puncak telah menjadi tumpukan rerundewa. Ini terlihat jauh lebih baik. Melihat rerundewa di depannya, Cuyan tersenyum dingin. Pilar ini, jari telunjuk Cuyan diselimuti energi spiritual saat ia menulis dengan marah di pilar api surgawi. Selesai. Puas dengan tulisan di pilar api surgawi, Cuyan mendorongnya ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dengan boom, pilar api surgawi itu terbenam sedalam 1 meter penuh ke dalam bumi. 5 karakter besar, ditulis dengan goresan yang mengalir, menyatakan makam Qi Tianli. Cuyan melemparkan mayat Qi Feiyun ke atas, menggantungnya di atas pilar api surgawi. Ia kemudian menempatkan 2 patung es Qi Feiyu dan Qi Feifeng di kedua sisi pilar, menciptakan sebuah makam. Lumayan, Cuyan cukup puas dengan karyanya. Para murid kini benar-benar terkesan oleh Cuyan. Jika Qi Tianli melihat ini, ia mungkin akan murka. Di hutan lebat, mata Sui Tianyu sedikit berkedut saat ia menatap takjub pemandangan di hadapannya. Cuyan ini hanyalah Hua Tengming, di sisi lain, benar-benar tercengang. Qi Tuan muda telah membalaskan dendammu. Ayo pergi. Cuyan melangkah ke punggung Hei Niu, mendekap tubuh Hua Mengqi yang benar-benar dingin dalam pelukannya. Hei Niu mengepakkan sayapnya, siap untuk pergi, ketika tiba-tiba, sebuah raungan keras meletus mau pergi. Terlambat, raungan itu mengguncang gunung dan sungai, menindas seluruh area. Banyak murid terluka parah, andalan mereka pecah, dan mereka memuntahkan darah. Qi Tianli terbang mendekat, menunggangi pelangi merah tua. Puff! Ketika Qi Tianli melihat pemandangan di hadapannya, jantungnya berdegup kencang, dan ia batuk seteguk darah. Di depan matanya, paviliun Master Puncak telah menjadi rerundewa, pilar api surgawi berdiri tepat di depannya, 5 karakter besar berwarna merah terang makam Qi Tianli tampak jelas. Dan putranya terbaring di sana. Anakku, Qi Tianli meraung seperti singa yang marah, suaranya menembus langit. Aura kuat seorang ahli tahap inti emas langsung meledak, menyelimuti seluruh area. Tekanan yang luar biasa tiba-tiba datang. Meskipun perisai cahaya pertahanan dengan cepat muncul di sekitar tubuh Cuyan, ia masih merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terikat, membuatnya sulit bernapas. Apakah ini kekuatan seorang ahli tahap inti emas? Lepaskan. Cuyan tidak menunjukkan rasa takut, dengan cepat menyebarkan kekuatan spiritual esnya ke seluruh tubuhnya, merasakan tekanan yang langsung berkurang. Wosh! Kecepatan Qi Tianli terlalu cepat untuk dilihat oleh mata terbuka. Ia muncul di hadapan pilar api surgawi di saat berikutnya. Kilatan cahaya muncul di tangannya, dan kekuatan hisap menarik mayat Qi Feiyun dari puncak pilar api surgawi ke pelukan Qi Tianli. Yun Qi Tianli meraung, matanya merah. Kehilangan seorang putra di usia tua adalah hal yang paling menyakitkan. Qi Feiyun adalah putra bungsu Qi Tianli, yang selalu ia sayangi, tetapi sekarang. Feng melihat 2 patung es di kedua sisi pilar api surgawi, Qi Tianli meraung lagi. Kekuatan spiritualnya dengan cepat menyatu pada kedua patung es itu, langsung mencairkan es. Ayah, kau kembali. Ayah, basmi anak nakal itu. Kakak ketiga mati di tangannya. Qi Feifeng dan Qi Feiyu terbangun, berteriak keras pada Qi Tianli secara bersamaan. Hari ini, Cuyan akan mencabik-cabikmu. Qi Tianli meraung, amarahnya memuncak, dan berbalik untuk melihat 10 pedang terbang melesat ke arahnya. 10 pedang ini direbut Cuyan dari para pembasmi di lembah. Dalam ketergesaannya, Cuyan telah memilih 10 senjata sihir tingkat tinggi dari rampasan perang dan menyempurnakannya, lalu melepaskan semuanya ke arah Qi Tianli. Orang menyebalkan kecil, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu hari ini. 10 pedang terbang itu tak berarti apa-apa bagi Qi Tianli. Sambil tertawa dingin, ia dengan santai melepaskan tinju cahaya kemasan. Namun, tinju emas yang tampak sederhana ini mengandung kekuatan penghancur mengerikan yang belum pernah dirasakan Cuyan sebelumnya. Mantra tingkat tinggi, istilah itu terngiang di benak Cuyan. Rune pertama tingkat tinggi teknik tinju emas. Meskipun hanya rune pertama tingkat tinggi,
kekuatannya jauh melampaui 10 pedang terbang. Namun, jika 10 pedang terbang ini meledak, dengan raungan, Cuyan menghancurkan 10 pedang terbang di hadapan Qi Tianli yang sedikit terkejut. Tinju cahaya keemasan itu langsung ditelan oleh kekuatan ledakan yang mengerikan. 10 artefak magis hancur dan pikirannya terluka, darah menetes dari sudut mulut Cuyan, namun suaranya menggelegar seperti guntur tanah. Api, air, kayu, logam. Cuyan meraung 5 kali berturut-turut, dan energi spiritual 5 warna, kuning tanah, merah api, biru air, hijau kayu, dan emas, melonjak keluar dari dantiannya dan melayang di depannya. Padatkan, Cuyan berteriak pelan, dan 5 untai energi spiritual atribut langsung berputar dan berubah, dan dalam sekejap mata, 4 lempeng menara dengan warna berbeda dan sebuah puncak menara melayang di depannya. Gabungkan, Cuyan berteriak pelan lagi, dan keempat lempeng menara itu langsung bertumpuk di udara, dan aura yang kuat meledak. Boom! Puncak menara emas terakhir mendarat di pagoda 4 warna yang terbuka di puncaknya. Kilatan cahaya meletus di titik kontak, dan keduanya langsung menyatu. Seluruh pagoda bergetar hebat, dan cahaya 5 warna menyambar keluar, sangat terang, melepaskan aura yang sangat menakutkan. Turbulensi energi spiritual yang mengamuk langsung menghilang, setajam pisau, mencabik-cabik pakaian atas Cuyan. Cuyan meraung lagi, dan pagoda 5 warna langsung diselimuti oleh lapisan energi spiritual putih pucat yang memancarkan dingin yang ekstrim. Mantra kombinasi 5 elemen tingkat rendah lapisan es 5 elemen. Cuyan meraung, dan tangan tulang putih ibel harimau meninju pagoda. Pagoda itu tiba-tiba berakselerasi, langsung berubah menjadi aliran cahaya yang menghantam tempat 10 artefak magis meledak. Bum bum bum, badai energi spiritual yang dahsyat menyapu seluruh kota. Cahaya yang menyilaukan membuat semua orang sulit untuk melihatnya secara langsung. Sesaat kemudian, asap menghilang, memperlihatkan kepalan tangan emas yang baru saja diledakkan setengahnya. Begitu dahsyatnya kekuatan mantra tingkat tinggi. Orang menyebalkan kecil, memangnya kenapa kalau kau tak tertandingi di antara generasi muda? Di tanganku, kau sama sekali tak berguna. Pakaian Qi Tianli bahkan tidak berdebu. Ia menatap Cuyan dengan ekspresi mengejek. Satu mantra tingkat tinggi berpola tunggal langsung membatalkan serangan habis-habisan Cuyan. Ini pertama kalinya sejak penilaian puncak, Cuyan menghadapi lawan yang begitu lemah. Kekuatannya masih terlalu lemah. Cuyan tak lagi punya kekuatan untuk bertarung. Tinju emas yang setengah rusak itu terus menyerang Cuyan tanpa henti. Hoa, Blackie menahan napas, melepaskan semburan udara dingin keperakan yang sangat pekat. Setelah menghembuskan udara dingin ini, Blackie langsung melemah. Serangan ini telah dilancarkan dengan sekuat tenaga. Bang! Hawa dingin keperakan yang sangat pekat itu berbenturan langsung dengan tinju cahaya keemasan yang pecah. Tinju cahaya keemasan yang pecah itu membeku dengan kecepatan yang terlihat dan akhirnya jatuh ke tanah. Banggalah pada dirimu sendiri karena berhasil menangkis seranganku. Bangau burung ini juga terlihat bagus. Aku akan menyimpannya untuk alkimia. Dan kau, orang menyebalkan kecil, sekarang kau bisa mati. Qi Tianli meraung, dan pedang terbang pelangi merah tua itu langsung berubah menjadi pedang selebar 3 meter dan panjang 10 meter, membawa aura tajam yang tak tertandingi saat menebas ke arah Cuyan. Kekuatan senjata ajaib itu mengerikan. Kuali kecil. Cuyan tahu bahwa ia tak mampu melawan Qi Tianli. Setelah berpikir 1000 kali, ia tiba-tiba teringat akan keberadaan kuali kecil dan berseru dalam hati. Wus! Seberkas cahaya biru melesat keluar dari dantian Cuyan secepat kilat, melesat menuju pedang emas pelangi merah. Cuyan tercengang. Awalnya, ia hanya bisa memanggil kuali kecil ini, tetapi ia tidak bisa menggunakannya untuk membela diri. Namun hari ini, hanya dengan berpikir, kuali kecil itu langsung melesat, sungguh aneh. Boom! Cahaya biru itu bertabrakan hebat dengan pedang emas pelangi merah. Setelah tabrakan itu, cahaya biru itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang kembali ke dantian Cuyan. Dari awal hingga akhir, tak seorang pun bisa melihat dengan jelas apa cahaya biru itu. Pedang terbang pelangi merah benar-benar terlempar oleh cahaya biru misterius ini. Huff! Dengan senjata sihirnya yang rusak dan pikirannya yang terluka, Qi Tianli menekan darah dan Qi-nya, mencegah dirinya memuntahkan seteguk darah. Matanya dipenuhi kengerian. Cahaya biru apa sebenarnya yang mampu menahan kekuatan senjata sihirnya itu? Di hutan lebat ini, hati Sui Tianyu dipenuhi rasa terkejut. Awalnya ia berencana menyelamatkan Cuyan, tetapi ia tak menyangka Cuyan memiliki kartu truf seperti itu. Bagi seorang kultivator pemurni Qi seperti Cuyan, cahaya biru itu jelas bukan hal biasa. Puff! Kuali kecil itu adalah senjata ajaib kelahiran Cuyan. Dengan luka ini, Cuyan memuntahkan seteguk darah. Ia bisa dengan jelas merasakan semakin banyak retakan muncul di kuali kecil di dantiannya, dan warnanya semakin gelap. Wah!
Sepertinya harta rahasiamu hanya bisa menyerang sekali. Mari kita lihat siapa yang menyelamatkanmu sekarang. Matilah. Melihat kondisi Cuyan, Qi Tianli berpikir bahwa cahaya biru itu mungkin adalah benda penyelamat yang hanya bisa digunakan sekali atau dua kali. Mungkin itu diwariskan kepada bocah ini oleh Chu Changtian. Namun, sekarang, ia jelas tak punya kekuatan untuk melawan lagi. Saat Qi Tianli berbicara, pedang emas pelangi merah tua, yang panjangnya lebih dari 10 meter, kembali menebas kepala Cuyan. Melihat ini, Sui Tianyu hendak bergerak tanpa ragu ketika sebuah suara malas namun luar biasa kuat terdengar. Hei, banyak orang di sini. Orang tua ini juga ikut bersenang-senang. Pedang terbang kecil ini cukup menarik. Mari kita lihat seberapa tangguhnya. Sesosok abu-abu muncul bagai sambaran petir di depan Cuyan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah cakar tulang putih raksasa, seukuran gunung kecil, muncul dari udara tipis, menutupi langit saat menerjang pedang pelangi merah tua yang mendekat. Boom! Keduanya bertabrakan dengan keras. Yang membuat semua orang tercengang, cakar tulang putih itu mencengkeram pedang pelangi merah tua dengan erat, sekuat apapun ia meronta, pedang itu tak bisa lepas. Wah, lihat ini, beginilah cara tangan tulang putih ibel harimau digunakan. Sosok abu-abu misterius itu berkata dengan tenang, lengan kanannya terayun saat cakar tulang putih raksasa itu menghantam tanah. Boom! Retakan seperti jaring laba-laba menyebar dengan cepat di tanah, debu mengepul, dan asap memenuhi udara. Titik-titik. Getaran mengerikan bergema di udara. Senior. Seru Cuyan kaget saat melihat sosok di depannya. Anak muda, lumayan. Kemampuanmu meningkat pesat akhir-akhir ini. Haha, sosok abu-abu misterius di depan Cuyan berbalik dan tersenyum, tatapan tajam di matanya menghilang, digantikan oleh ekspresi malas. Senior, kau, berhenti bicara omong kosong. Kalau kau mati, siapa yang akan memanggang ikan untuk orang tua ini? Melihat ekspresi ragu Cuyan, pengemis tua itu tertawa terbahak-bahak. Siapa ini? Bagaimana pengemis tua ini bisa begitu kuat? Apa sebenarnya cakar raksasa tulang putih misterius itu? Cakar itu bahkan bisa menahan senjata ajaib. Semua orang menatap pria tua pangkemping seperti pengemis di depan Cuyan dan merasa sulit untuk menghubungkannya dengan seorang ahli senior, tetapi faktanya ada tepat di depan mata mereka. Saat asap menghilang, sebuah telapak tangan raksasa, sedalam 5 meter, muncul di tanah dan bebatuan di sekitarnya retak total. Hei, saudaraku, pedang terbang kecilmu tidak sehebat itu. Kata pengemis tua itu dengan santai, mengangkat tangan kanannya untuk memperlihatkan cakar kerangka raksasa yang mencengkeram pedang terbang yang rusak parah. Ya dewa, itu senjata ajaib. Cakar kerangka itu mengerikan. Semua orang menatap takjub pada pedang terbang kecil yang disebutkan pengemis tua itu. Senjata ajaibku. Ah, Qi Tianli meraung, darah menetes dari bibirnya. Menempa senjata ajaib bukanlah hal yang mudah, dan pedang emas pelangi merah ini telah ditempa selama bertahun-tahun. Sekarang, rusak dalam sekejap, itu menyebabkannya kesakitan yang luar biasa. Dalam amarahnya, Qi Tianli dengan gegabah membakar kekuatan spiritualnya, menyebabkan pedang emas pelangi merah menyala dengan cahaya. Hei, pedang terbang kecil, kau masih ingin melawan. Goyang, auwo, pengemis tua itu berbicara dengan tenang, dan semua orang mendengar suara yang terdengar seperti auman harimau yang memekakkan telinga. Tulang-tulang putih tumbuh dengan cepat di cakar putih raksasa itu, lapis demi lapis menutupinya, seketika berubah menjadi telapak tulang putih raksasa. Cakar itu berubah menjadi telapak tangan, memancarkan aura yang bahkan lebih mengerikan. Telapak tulang putih raksasa itu terbanting menutup. Krak, krak, puff. Beberapa suara retakan terdengar dari telapak tulang putih raksasa itu. Qi Tianli, yang berada jauh di sana, memuntahkan seteguk darah, wajahnya langsung memucat-pucat pasi. Sejujurnya, pedang terbang kecilmu baik-baik saja, hanya saja kurang kokoh. Aku akan mengambilnya kembali dan menempanya kembali. Pengemis tua itu terkekeh dan dengan santai melemparkan 3 pecahan pedang terbang itu ke kaki Qi Tianli. Aku akan membasmimu hari ini. Murka karena artefak sihirnya hancur, Qi Tianli meraung dan membuka mulutnya lebar-lebar. Sebuah palu perunggu kecil melesat keluar, seketika membesar seukuran rumah, permukaannya berkilauan dengan pola-pola emas, sebelum menghantam pengemis tua itu. Artefak sihir tingkat rendah palu emas tembaga. Oh, banyak sekali besi tua. Pengemis tua itu terkekeh, tangan kerangka raksasanya dengan cepat memukul beberapa kali di udara. Dalam sekejap, 9 bayangan telapak tangan kerangka membentuk dinding di depannya. Siapa sebenarnya orang ini? Melihat pemandangan di depannya, hati Sui Tianyu dipenuhi keterkejutan. Orang ini tidak menunjukkan jejak energi spiritual, namun ia dengan mudahnya menekan Qi Tianli hingga seperti ini. Sepertinya teknik misterius Cuyan telah dipelajari dari orang misterius ini. Tangan kerangka itu, mungkinkah?
Boom boom. Dalam sekejap mata, 9 bayangan telapak tangan kerangka bertabrakan dengan palu raksasa perunggu itu. Saat 9 bayangan telapak tangan menghilang, cahaya palu raksasa perunggu meredup drastis. Mari kita lihat seberapa keras palu patahmu. Patahkan. Pengemis tua itu meraung, dan telapak tangan raksasa kerangka itu menghantam. Macan tutul awan bertanduk emas, keluarlah. Teriak Qi Tianli dingin. Kilatan cahaya muncul dari kantong binatang roh di pinggangnya, dan cahaya kemasan tiba-tiba muncul, menghalangi jalan Qi Tianli. Ini adalah macan tutul dengan satu tanduk hitam dan bulu kemasan di sekujur tubuhnya. Matanya seperti lonceng tembaga, dan 2 gigi tajam mencuat dari mulutnya. Panjangnya 5 meter dan tingginya 2 meter, dan aura mengerikannya hanya sedikit lebih rendah daripada Qi Tianli. Binatang ibel tingkat 7. Semua orang terkesiap melihat pemandangan di depan mereka. Qi Tianli memang punya banyak hal bagus. Pikir Sui Tianyu dalam hati. Binatang ibel tingkat 7 itu bisa berbicara bahasa manusia dan telah membentuk inti ibel emas di dalam tubuhnya, setara dengan ahli tahap inti emas. Binatang ibel seperti itu tidak mudah ditundukkan. Qi Tianli sungguh beruntung. Qi Tua, karakter tangguh macam apa yang kau temui sampai kau harus memanggilku? Macan tutul awan bertanduk emas berkata dengan tidak sabar kepada Qi Tianli. Ini lawan yang tangguh. Ayo kita bersatu dan bertarung habis-habisan. Suara Qi Tianli berat saat ia terus-menerus membentuk segel tangan. Energi spiritual kemasan melonjak dari tangannya, dengan cepat membentuk bola energi kemasan di depannya. Bola energi ini mengalir langsung ke palu raksasa berwarna perunggu di udara, menyebabkan palu itu bersinar kembali dan menghantam pengemis tua itu. Kau benar-benar punya banyak trik. Kucing kecil ini cukup lucu, iya. Pengemis tua itu terkekeh, tangan kerangkanya menyerang macan tutul awan bertanduk satu, sama sekali mengabaikan palu raksasa berwarna perunggu itu. Macan tutul awan bertanduk emas itu tidak pernah menyangka pengemis tua itu akan tiba-tiba menyerangnya. Dalam ketergesaannya, seberkas cahaya kemasan melesat keluar dari tanduk hitamnya. Senior, hati-hati. Chu Yan buru-buru memperingatkan setelah melihat pemandangan di depannya. Tidak apa-apa, pengemis tua itu berkata dengan tenang, masih mengabaikan palu raksasa berwarna perunggu yang melesat ke arahnya. Tangan raksasa kerangkanya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, langsung membubarkan sinar kemasan yang dipancarkan oleh macan tutul awan bertanduk emas, lalu menghantamnya dengan telapak tangannya. Awuwo, macan tutul awan bertanduk emas tidak menyangka kekuatan ilahi bawaannya begitu rapuh di bawah tangan kerangka raksasa itu. Dengan panik, ia melesat ke samping. Mau lari, pengemis tua itu terkekeh mengejek. Tulang-tulang di tangan kerangka raksasa itu mengembang, dan seluruh tangannya malah membesar lagi. Boom, telapak tangannya menghantam, dan meskipun macan tutul awan bertanduk emas menghindar dengan cukup cepat, salah satu kakinya terkena hantaman keras. Awuwo, macan tutul awan bertanduk emas mengeluarkan raungan kesakitan saat kaki depannya langsung terpotong, berlumuran darah dan memperlihatkan tulang putihnya. Di saat yang sama, pergi ke neraka, Qi Tianli menyeringai jahat, sangat gembira melihat pengemis tua itu masih belum menghindar. Palu perunggu raksasanya langsung hancur berkeping-keping. Aku ingin melihat apakah palumu yang patah itu sekeras tulang-tulangku yang sudah tua. Kata-kata pengemis tua itu baru saja keluar dari bibirnya ketika palu perunggu raksasa itu jatuh. Klang, sebuah dentang logam yang tajam terdengar. Mata semua orang terbelalak melihat pemandangan di depan mereka. Tubuh bagian atas pengemis tua itu hancur berkeping-keping, tubuh berototnya memperlihatkan kulit emas gelap yang berkilauan dengan kilau logam yang menakutkan. Palu perunggu raksasa itu kini menghantam dahinya, namun wajah emas gelap pengemis tua itu, yang masih tersenyum, tetap sama sekali tidak tergerak. Apa, menahan senjata ajaib hanya dengan tubuh terbukanya? Apakah ini tubuh manusia? Qi Tianli menatap kosong, ia tahu ia telah menendang sarang lebah. Boom, tinju kiri emas gelap pengemis tua itu tiba-tiba menghantam palu perunggu raksasa yang menempel di dahinya, membuat palu seukuran rumah itu melayang. Pemurni tubuh kuno, Sui Tianyu benar-benar terkejut. Melihat pengemis tua itu menahan senjata ajaib dengan tubuh terbukanya, ia akhirnya memastikan identitas pengemis tua itu. Ia tak pernah menyangka bahwa pengemis tua ini ternyata adalah seorang pemurni tubuh kuno, yang garis keturunannya telah lama punah. Pemurni tubuh kuno tidak mengolah kekuatan spiritual, hanya tubuh fisik, yang mengejar wujud fisik tertinggi. Hal ini menjelaskan mengapa tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual pada tubuh pengemis tua itu. Hati Cuyan sudah berdebar-debar karena terkejut saat ia menatap pengemis tua di depannya. Ia tak pernah menyangka kekuatan pengemis tua itu akan begitu dahsyat. Macan tutul awan bertanduk emas, setelah kehilangan satu kaki, telah kehilangan sebagian besar kekuatannya dan tak mampu menghindari telapak tangan tulang raksasa itu. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat telapak tangan tulang raksasa itu jatuh. Boom, darah dan daging beterbangan di mana-mana. Di bawah telapak tangan kerangka raksasa,
binatang ibel tingkat 7 itu sama rapuhnya seperti ayam tanah liat atau guk-guk tanah liat. Pengemis tua itu menarik telapak tangannya, dan macan tutul awan bertanduk emas pun hancur menjadi tumpukan daging cincang dalam jejak telapak tangan sedalam 5 meter di tanah. Binatang ibel tingkat 7, macan tutul awan bertanduk emas, yang sebanding dengan seorang kultivator inti emas, telah mati. Semua orang terkesiap melihat pemandangan di depan mereka, bertanya-tanya siapa pengemis tua ini. Mereka juga mengerti mengapa Cuyan berani begitu mendominasi hari ini, ternyata dia memiliki sosok yang begitu kuat di belakangnya. Sekarang giliranmu, kata pengemis tua itu dengan tenang, sosoknya melesat dan langsung menghilang dari tempat asalnya. Tiba-tiba, 9 sosok pengemis tua muncul dari udara tipis, semuanya menghunus telapak tangan kerangka raksasa mereka dan menyerang Qi Tianli. Wajah Qi Tianli memucat-pucat pasi, dan aura kematian menggenang di hatinya. Apakah aku benar-benar harus menggunakan teknik abadi sekteku? Bertahun-tahun usaha ini akan sia-sia. Kita sekarang berada dalam situasi hidup atau mati, tidak ada cara lain. Wajah Qi Tianli meringis marah, pikirannya tertuju pada pertaruhan yang nekat. Saat itu, Cuyan, yang telah mengamati pertempuran dengan saksama, tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan dingin ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung memenuhi tubuhnya dari dantiannya. Rasa dingin itu seolah membekukan jiwanya. Cuyan merasa seolah-olah dagingnya diiris dan dicabik-cabik oleh bila es. Dalam sekejap, lapisan es tebal menutupi tubuh Cuyan, membuat kulitnya memutih mengerikan. Wajahnya meringis kesakitan, ia jatuh ke tanah, memegangi sisi tubuhnya masih gemetar. Racun dingin telah menyerang jantungnya. Ini gawat. Mendengar teriakan Cuyan, pengemis tua itu tiba-tiba berbalik dan berseru kaget melihat pemandangan di depannya. 9 sosok menghilang seketika, muncul di hadapan Cuyan dalam sekejap. Tunggu, bocah. Pengemis tua itu mengetuk jari Cuyan puluhan kali, dan beberapa suara ledakan terdengar dari tubuh Cuyan. Tubuhnya yang gemetar akhirnya berangsur-angsur tenang. Kesempatan bagus. Wajah Qi Tianli memancarkan senyum sinis saat melihat ini. Pengemis tua itu membelakanginya. Jika dia tidak bertindak sekarang, kapan lagi? Qi Tianli menjentikkan jarinya, dan kekuatan jari emas melesat secepat kilat, menuju punggung pengemis tua itu. Enyahlah. Pengemis tua itu tiba-tiba berbalik, membuka mulut harimaunya dan meraung, seperti ledakan guntur yang dahsyat. Bas bas bas. Qi Tianli merasa kepalanya seperti tertusuk kerucut baja. Seketika, rasa sakit yang hebat menjalar ke otaknya, dan darah menyembur dari telinga, mata, mulut, dan hidungnya. Kalau bukan demi Taois Tianxuan, aku pasti sudah mengambil nyawa guk-gukmu. Pengemis tua itu mendengus dingin, lalu menghilang bersama Cuyan dalam sekejap. Melihat ini, Hei Niu segera mengepakkan sayap putihnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, mengejar pengemis tua itu. Taois Tianxuan, bagaimana dia tahu nama guruku? Mungkinkah pengemis tua misterius ini teman guruku? Sui Tianyu bertanya-tanya. Ia tak menyangka pengemis tua misterius ini mengenal gurunya, Taois Tianxuan, pria yang berdiri di puncak Yizu, salah satu dari hanya 2 ahli alam abadi jiwa baru lahir di Yizu, dan sosok yang dikagumi banyak orang. Qi Tianli menatap kosong ke arah menghilangnya pengemis tua itu, lalu wajahnya dipenuhi amarah yang tak terkira. Ia menghantamkan telapak tangannya, menghancurkan pilar api surgawi di belakangnya yang bertuliskan 5 karakter besar makam Qi Tianli, dan meraung, Cuyan, aku akan memastikan kau mati dengan mengerikan. Di sebuah gua tersembunyi di lembah kecil di sisi selatan pegunungan Duancang. Cuyan berbaring tenang di atas ranjang giok yang memancarkan cahaya merah tua, wajahnya meringis kesakitan. Pengemis tua itu memainkan puluhan botol dan stoples di atas meja batu di sampingnya, sesekali mengambil satu dan menuangkan cairan atau bubuk ke dalam mangkuk batu besar. Setelah beberapa tarikan napas, mangkuk batu di depannya setengah terisi cairan kental berwarna emas gelap. Cairan ini memancarkan cahaya metalik redup, cahaya yang sama yang terpancar ketika pengemis tua itu memamerkan tubuh emas misteriusnya tadi hari. Anak kecil, sepertinya ini semua sudah ditakdirkan oleh surga. Racun dingin katak Suan Jiwa Es dan racun Yin dari Qi Xuan Yin telah berpengaruh padamu secara bersamaan. Sekarang, di dunia fana ini, hanya andalanku, yang telah ditempa oleh teknik pemurnian tubuh biru langit, yang mampu menahan tekanan dingin yang begitu ekstrim. Sayang, takdir memang kejam. Awalnya aku tidak ingin menjadikanmu muridku, tetapi sekarang kau telah menerima ajaran sejatiku. Bebanmu menjadi lebih berat. Pengemis tua itu mendesah, matanya dipenuhi dengan perubahan yang tak berujung, dan menuangkan cairan kental berwarna emas gelap dari mangkuk batu ke mulut Cuyan. Sakit. Cuyan merasakan gelombang rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia membuka matanya yang lelah dan melihat dinding batu yang dilintasi stalaktit. Di mana aku? Apa aku? Cuyan menahan rasa sakit yang luar biasa dan nyaris tak bisa duduk. Ia mendapati seluruh tubuhnya terbalut perban putih,
dan di bawahnya terdapat tempat tidur giok merah tua yang agak hangat. Akhirnya kau bangun juga, nak. Pengemis tua itu perlahan masuk, memegang mangkuk retak di tangannya. Ekspresi aneh melintas di wajahnya saat ia menatap Cuyan. Senior, bagaimana aku? Jangan banyak bicara, minumlah ini. Pengemis tua itu tidak memberi Cuyan kesempatan untuk berkata apa-apa lagi dan menyerahkan mangkuk kotor yang retak itu. Di dalam mangkuk itu terdapat lapisan cairan hitam seperti pasta dengan sedikit bau amis. Ini benar-benar bisa diminum. Baiklah, senior, aku akan meminumnya. Melihat tatapan mata pengemis tua yang penuh kebencian, Cuyan tidak berani bertanya lagi. Ia memencet hidungnya dan menelan mangkuk berisi cairan hitam seperti pasta itu. Saat cairan itu masuk ke mulutnya, Cuyan merasakan gelombang panas langsung menyebar, membuat seluruh tubuhnya terasa hangat dan mengurangi sebagian besar rasa sakitnya. Senior, aku pakai ini. Ada kolam di dalam. Mandi, bersihkan dirimu, lalu temui aku di luar. Pengemis tua itu melemparkan satu set pakaian kepada Cuyan dan berbalik untuk pergi. Panas sekali. Cuyan merasa sangat panas. Ia menduga itu adalah cairan hitam yang sebelumnya bereaksi. Cuyan berteriak pelan, tubuhnya berguncang hebat. Lapisan perban putih hancur berkeping-keping. Bau sekali. Cuyan kini tertutupi pakaian hitam, berbau amis yang menyengat. Ia buru-buru melangkah lebih jauh ke dalam gua. Setelah 12 langkah, sebuah kolam muncul di hadapannya. Tanpa ragu, ia terjun ke dalamnya. Sesaat kemudian, Cuyan keluar dari gua, mengenakan jubah coklat yang agak kebesaran. Jubah ini sangat berbeda dari jubah Tao yang biasa dikenakan Cuyan, sama sekali tidak terlihat seperti jubah Tao, melainkan lebih seperti pakaian bela diri yang dikenakan oleh seniman bela diri sekuler. Senior, kata Cuyan dengan hormat, menatap sosok yang tinggi dan tegak itu. Pengemis tua itu biasanya membungkuk dengan ekspresi malas, tetapi hari ini, ia memancarkan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata Cuyan. Pengemis tua itu perlahan menoleh, wajahnya serius, dan dengan sungguh-sungguh berkata, berlututlah. Cuyan berhenti sejenak, tetapi tanpa berpikir lebih jauh, ia berlutut dengan kedua lututnya. Pengemis tua itu tidak hanya mengajari Cuyan seni bela diri tetapi juga menyelamatkan hidupnya bagaimanapun juga, Cuyan merasa berlutut ini sepenuhnya pantas. Melihat mata Cuyan yang jernih dan penuh tanya, pengemis tua itu berkata, apakah Anda bersedia menjadi murid saya? Orang yang rendah hati ini bersedia. Guru, terimalah 3 sujud saya. Cuyan sangat gembira dan segera membungkuk 3 kali berturut-turut. Pengemis tua itu tidak hanya baik kepadanya, tetapi keterampilannya juga luar biasa. Di antara orang-orang yang pernah dilihat Cuyan, Sui Tianyu mungkin yang terkuat, tetapi setelah menyaksikan pertarungan pengemis tua itu dengan Qi Tianli, Cuyan merasa bahwa kekuatan pengemis tua itu tidak kalah dari Sui Tianyu. Bagus, kau sudah mempelajari 2 dari 3 teknik rahasia sekte kami, dan sekarang kau sudah menguasai setengah dari yang terakhir. Kau harus mengakuiku sebagai gurumu, suka atau tidak. Kata pengemis tua itu dengan sungguh-sungguh dan tegas. Guru, apa maksudmu? Apa? 3 teknik rahasia apa? Aku. Cuyan benar-benar bingung, tidak tahu apa yang dimaksud pengemis tua itu dengan 3 teknik rahasia. Apakah itu tangan tulang putih ibel harimau dan 9 kilatan roh sejati? Bagaimana dengan yang ketiga? Kau sudah menguasai tangan tulang putih ibel harimau dan 9 kilatan roh sejati. Sekarang, setelah ditempa oleh teknik tempering tubuh surgawiku, kau memenuhi syarat untuk mengolah tubuh emas abadi. Pengemis tua itu menatap Cuyan dengan sedikit kepuasan. Tubuh emas abadi. Cuyan sedikit bingung. Teknik sekuat apa itu? Mungkinkah? Cuyan tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, mungkinkah tubuh emas abadi ini adalah jurus misterius yang kau gunakan saat melawan senjata ajaib dulu? Nak, jangan berpikir begitu saja. Jika kau ingin mencapai levelku, kau harus berlatih selama 100 tahun lagi. Melihat penampilan Cuyan yang bersemangat, pengemis tua itu menuangkan air dingin padanya. Guru, apa nama sekte kita? Sekte Tubuh Surgawi. Mendengar kata-kata pengemis tua itu, Cuyan berpikir dalam hati, tubuh surgawi, apakah itu berarti tubuh yang sebanding dengan surga? Itu nama yang cukup mendominasi. Guru, aku adalah murid sekte transformasi bulu. Apakah tidak apa-apa jika aku menjadi muridmu lagi? Hanya ada 2 orang dari sekte tubuh surgawi yang tersisa di dunia. Tidak masalah, aku tidak membutuhkanmu untuk kembali ke sekte bersamaku. Sekte kita sudah lama hilang. Jejak kesedihan melintas di mata pengemis tua itu saat dia mengatakan ini. Cuyan sedikit tertegun oleh kata-kata pengemis tua itu. Hanya tersisa 2 orang. Hanya dia dan gurunya, kan? Guru, saya tidak pernah mengerti bagaimana Anda bisa begitu kuat tanpa pernah menggunakan sedikit pun energi spiritual. Bagaimana Anda berkultivasi?
Jalan kultivasi pada dasarnya menentang langit. Di zaman kuno, tidak hanya ada kultivator dewa tetapi juga kultivator tubuh. Sekte tubuh surgawi saya adalah garis keturunan kultivator tubuh, yang juga dikenal sebagai pemurni tubuh. Kata pengemis tua itu sambil mendesah penuh emosi. Melihat ekspresi terkejut Cuyan, pengemis tua itu melanjutkan, kultivator zaman sekarang semuanya adalah kultivator dewa, artinya, mereka mengolah jiwa dan pikiran dewa mereka, memadatkan kekuatan spiritual di dalam tubuh mereka. Mereka dapat menggerakkan artefak magis untuk bertarung tanpa bergerak. Tetapi garis keturunan kultivasi fisik saya berbeda. Kami hanya mengolah tubuh fisik, mengejar tubuh fisik tertinggi, menggunakan kekuatan tubuh fisik untuk menembus kehampaan, dan akhirnya naik menjadi abadi. Guru, tetapi saya telah mengolah kekuatan spiritual. Apakah saya harus meninggalkan kekuatan spiritual sekarang dan hanya mengolah tubuh fisik? Mendengar ini, Cuyan bertanya dengan sedikit khawatir. Sekarang akar spiritual Cuyan telah bermutasi, dan ia memiliki 6 jenis kekuatan spiritual. Inilah ketergantungan terbesar Cuyan. Jika ia meninggalkan akar spiritualnya saat ini dan hanya mengolah tubuh fisik, Cuyan benar-benar tidak akan mampu melakukannya. Sayangnya, ini bukan lagi era kultivator tubuh. Gurumu tidak akan pernah memaksamu untuk berspesialisasi dalam kultivasi fisik. Yang paling cocok untukmu sekarang adalah kultivasi ganda jiwa dan tubuh. Sambil mengolah kekuatan spiritual dan indera ilahi, kau juga dapat mengolah metode pemurnian tubuh dari sekte tubuh surgawiku. Namun, karena kultivasi spiritualmu telah mencapai kesuksesan besar dan fondasimu kokoh, kultivasi fisik hanyalah kultivasi tambahan. Kultivasi fundamentalmu tetaplah kultivasi jiwa ilahi dan kekuatan spiritualmu. Pada titik ini, pengemis tua itu terdengar agak sedih. Cuyan adalah penerus paling cocok yang telah ia temukan selama bertahun-tahun, tetapi sayangnya, era ini bukan lagi era kultivator tubuh jika tidak, garis keturunan kultivasi tubuh tidak akan jatuh ke dalam kemunduran seperti itu. Ngomong-ngomong, Guru, bagaimana Anda berakhir di paviliun Guru Puncak? Apa yang terjadi padaku saat itu? Tanya Cuyan, bingung. Ia penasaran bagaimana pengemis tua itu secara kebetulan muncul untuk menyelamatkannya, dan mengapa ia merasa seolah-olah telah membeku. Apa yang terjadi? Hehe, sejak kau berpartisipasi dalam kompetisi sekte, aku terus mengawasimu, termasuk ketika kau memasuki tirai darah dan membasmi para pembasmi itu. Namun, ketika kau menyelamatkan gadis cantik itu, pembasmi itu akhirnya menghabiskan energi hidupnya untuk melancarkan serangan yang kuat, yang tidak kuduga. Aku tidak bisa turun tangan tepat waktu untuk menyelamatkannya. Kata pengemis tua itu dengan nada meminta maaf. Serangan terakhir tetua berjubah hitam itu benar-benar mengejutkannya, hanya sedikit orang yang akan memilih langkah nekat seperti itu. Bahkan dengan kekuatannya yang luar biasa, sudah terlambat baginya untuk campur tangan dalam situasi itu. Guru, semua sudah berlalu. Kier meninggalkan dunia ini dengan senyuman. Bagaimana mungkin Cuyan menyalahkan pengemis tua itu? Bahkan jika pengemis tua itu tidak diam-diam membantunya, apa yang bisa ia lakukan? Jika pengemis tua itu tidak muncul di paviliun Master Puncak, dan Sui Tianyu tidak sempat turun tangan, ia pasti sudah berada di akhirat untuk bertemu orang tuanya. Guru, di mana Kier? Tolong bawa aku menemuinya, ya. Meskipun Cuyan telah membasmi salah satu putra Qitianli untuk menebus nyawa Hua Mengqi, menghancurkan pilar api surgawi, dan menghancurkan paviliun Master Puncak, ledakan amarah ini sama sekali tidak memperbaiki suasana hati Cuyan, hatinya masih sakit. Pengemis tua itu mendesah, dan dengan kilatan cahaya di tangannya, sebuah peti kristal muncul di hadapan Cuyan. Di dalam peti itu terdapat seorang wanita cantik yang tak tertandingi, itu adalah Hua Mengqi. Kier, Tuan Muda telah membalaskan dendammu, Tuan Muda telah membawa keadilan untukmu, Kier. Tangan Cuyan membelai peti kristal itu, suaranya lembut. Peti kristal ini kuambil begitu saja dari paviliun Master Puncak Qitianli. Peti kristal ini berkhasiat mencegah pembusukan tubuh fisik. Tuan, terima kasih. Yang tidak diketahui Cuyan adalah Qitianli sedang mengamuk karena peti leluhurnya telah dicuri dan tubuh fisiknya hancur. Saat aku melawan Qitianli, kau tiba-tiba terkena serangan jantung akibat racun dingin. Serangan jantung akibat racun dingin? Tanya Cuyan, agak bingung. Bagaimana mungkin ia terkena serangan jantung akibat racun dingin? Mungkinkah karena katak misterius itu? Yang tidak diketahui Cuyan adalah katak Suan Jiwa Es adalah makhluk spiritual terdingin di dunia. Bagaimana mungkin ia rela membiarkannya terkuras habis? Di saat-saat terakhir, ia memaksa racun dingin di tubuhnya masuk ke tubuh Cuyan. Ada juga Suan Yin Qi, yang selalu diserap melalui keseimbangan Yin yang dalam hubungan ual antara pria dan wanita. Belum pernah ada orang yang menelan Suan Yin Qi secara langsung seperti Cuyan. Hua Mengqi tidak terlalu memikirkannya saat itu, ia hanya ingin memberikan Suan Yin Qi kepada Cuyan. Namun ia tidak tahu bahwa jika Cuyan tidak ditempa oleh cairan dingin jiwa es,
setitik Suan Yin Qi itu sudah cukup untuk membasminya seketika. Kau diracuni oleh racun dingin katak Suan Jiwa Es dan racun Yin dari Suan Yin Qi secara bersamaan. Racun dingin itu menyerang jantungmu, dan sekarang, mungkin hanya An yang ditempa oleh teknik tempering tubuh biru langit dari Sekte Tubuh Surgawiku yang dapat menahan tekanan dingin yang begitu ekstrim. Sepertinya takdir telah mengatur semuanya. Terima kasih, Guru, karena telah menyelamatkan hidupku 2 kali. Cuyan membungkuk lagi kepada pengemis tua itu. Ia telah menyelamatkannya dari cengkeraman Qitianli dan mengajarinya cara melawan racun dingin. Cuyan benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikan yang begitu besar. Kau sekarang satu-satunya penerusku, jadi tak perlu kata-kata ini. Yang ingin kukatakan, tidakkah kau pikir tindakanmu hari itu agak ceroboh? Jika bukan karena aku, jika tak ada yang menyelamatkanmu, apakah kau benar-benar akan mati di paviliun Master Puncak? Bagaimana dengan balas dendam orang tuamu? Dan Qitianli, apakah kau ingin puncak naga terbang tetap menjadi Qi selamanya? Jika kau benar-benar mati, apakah kau pantas untuk orang tuamu? Apakah semua yang kau lakukan benar-benar sepadan? Kupikir dalam 3 tahun ini kau seharusnya belajar bersabar, tetapi kau telah terlalu mengecewakanku dalam hal ini. Melihat Cuyan menundukkan kepala dan tetap diam, pengemis tua itu melanjutkan, jalan kultivasi penuh duri. Secantik apapun dirimu, pada akhirnya kau hanyalah kerangka. Kau bisa tergerak oleh emosi, tetapi kau tak bisa terjerat terlalu dalam di dalamnya. Apakah kau mengerti? Guru, muridmu mengerti. Cuyan mengangguk. Ia mengerti apa yang dimaksud pengemis tua itu. Pengemis tua itu berkata begitu banyak hanya karena ia takut masalah Hua Mengki akan memengaruhi jalur kultivasinya di masa depan. Saya harap Anda benar-benar mengerti. Besok, saya akan secara resmi mengajarkan Anda metode kultivasi 3 mutlak yang lebih mendalam. Kata pengemis tua itu dengan tenang, lalu berbalik dan pergi. Hoa, Blackie mengepakkan sayap putihnya dan terbang ke sisi Cuyan, meletakkan sayap putih di bahunya dan menepuknya dengan lembut. Blackie, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Cuyan tersenyum tipis. Bagaimana mungkin ia tidak tahu bahwa ia menanggung beban membalas dendam orang tuanya? Ia memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan tidak mampu terjebak dalam hal ini. Kier, Tuan Muda tidak akan mengecewakanmu. Aku akan membasmi Qitianli dan membalaskan dendammu. Cuyan mengelus peti mati kristal, berbicara dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Cahaya bulan bersinar terang, dan seseorang, seekor bangau, dan sebuah peti mati berdiri diam menjaga tempat ini. Malam terasa panjang, hati perlahan-lahan menjadi tenang, dan suasana terasa agak sunyi. Guru, bagus sekali. Pengemis tua itu mengangguk pelan, menatap pemuda bersemangat di hadapannya. Prioritas utama sekarang adalah mengolah teknik tempering tubuh biru langit, andalanmu belum cukup kuat. Kau harus menyelesaikan sedikit keberhasilan teknik tempering tubuh biru langit sebelum serangan racun dingin berikutnya. Pengemis tua itu melemparkan 2 botol kecil ke tangan Cuyan, lalu melanjutkan, 1 botol berisi bubuk penguat kulit, dan yang lainnya berisi saripati pemurnian andalam. Oleskan bubuk penguat kulit di pagi hari dan minum saripati pemurnian andalam di malam hari, bersamaan dengan metode latihan fisik ini. Cuyan mengambil sebuah buku tipis dari pengemis tua itu, dengan 5 karakter besar bertuliskan teknik penguatan tubuh biru langit. Cuyan membuka buku itu tidak ada teks, hanya gambar di setiap halaman yang menggambarkan seorang pria berterbuka dada memukul berbagai bagian tubuhnya dengan tinjunya, mungkin metode untuk melatih tubuh fisik. Saat ini, Anda harus mengoleskan bubuk penguat kulit, meratakannya ke seluruh tubuh Anda. Guru, apakah saya perlu mengoleskannya di mana-mana? Tanya Cuyan, agak malu dengan kata-kata pengemis tua itu. Cepat dan lepaskan. Berhenti bicara omong kosong. Bentak pengemis tua itu. Cuyan tidak punya pilihan selain menanggalkan pakaiannya dengan patuh. Sesaat kemudian, Cuyan duduk terbuka di tanah terbuka, seluruh tubuhnya terlapisi bubuk emas gelap secara merata. Yang mengejutkannya, botol kecil itu, meskipun tampak tak berarti, sebenarnya adalah artefak spasial. Bubuk penempa emas di dalamnya tampak tak habis-habisnya Cuyan mengoleskannya cukup lama tanpa merasakan berat botol berkurang. Tiba-tiba, Cuyan basah kuyup oleh keringat, wajahnya berkerut, dan suhu kulitnya meningkat tajam. Setiap butiran kecil bubuk emas gelap terasa seperti pelet besi merah membara. Cuyan merasa seolah-olah setiap inci kulitnya terbakar rasa sakit yang hebat itu benar-benar kebalikan dari apa yang ia rasakan ketika racun dingin itu berkobar. Bertahanlah. Jalan penempaan tubuh pada dasarnya sangat keras kalau tidak, tak akan ada begitu sedikit penempa tubuh yang kuat. Semakin banyak penderitaan yang kau tanggung hari ini, semakin banyak pula yang harus kau selamatkan esok hari. Baik, Guru. Suara pengemis tua itu terngiang di telinga Cuyan. Melalui kata-kata Sui Tianyu,
Cuyan sudah tahu bahwa musuh yang membasmi orang tuanya sangat kuat. Saat ini, ia bukan apa-apa di hadapan mereka. Yang perlu ia lakukan adalah terus tumbuh lebih kuat. Setelah ia menjadi lebih kuat, apa gunanya rasa sakit ini? Cuyan menahan 2 jam rasa sakit yang hebat. Rasa sakit yang membakar itu akhirnya berangsur-angsur mereda, dan ekspresi wajah Cuyan pun perlahan melunak. Baiklah, temui aku lagi malam ini. Mandilah sekarang, dan gunakan waktu siang hari untuk mengembangkan kekuatan spiritualmu. Pengemis tua itu berkata begitu dan berbalik untuk pergi. Bubuk emas gelap yang dioleskan ke tubuh Cuyan perlahan-lahan jatuh, memperlihatkan kotoran hitam yang sangat busuk. Cuyan tahu ini pasti kotoran dari tubuhnya. Memasuki gua, Cuyan langsung melompat ke dalam kolam. Saat ia masuk, ia merasakan kesejukan yang menyegarkan mengalir ke tubuhnya. Melihat air hijau pucat, Cuyan tahu itu bukan kolam biasa. 1 jam kemudian, air berubah dari hijau pucat menjadi agak keruh. Cuyan keluar dari kolam, merasa segar. Ia duduk bersila di atas ranjang giok merah, mengeluarkan teknik es surgawi, memejamkan mata, dan mulai berkultivasi sesuai mantra dan teknik. Blackie berjalan ke sisi Cuyan. Ia tahu kultivasi Cuyan membutuhkannya, dan tanpa sadar ia tertarik oleh aura yang terpancar darinya. Es terbentuk dari air, menyerap sedikit esensi dari semua air di langit dan bumi ke dalam tubuh seseorang. Dalam waktu singkat, seluruh gua dipenuhi bintik-bintik cahaya putih pucat. Anak ini memiliki bakat luar biasa dalam kultivasi jiwa dan raga. Mungkin dialah yang dipilihkan surga untukku. Gumam pengemis tua itu, memperhatikan pemandangan di depannya. Cuyan tiba-tiba membuka matanya, dan bintik-bintik cahaya putih pucat di sekitarnya langsung menghilang. Jelas, teknik es surgawi tidak mudah untuk dikultivasikan, tetapi Cuyan telah memahami sebagian besar misterinya pada percobaan pertamanya, memberinya keyakinan untuk kultivasinya di masa depan. Melihat gadis hitam tidur di sampingnya, Cuyan merasakan kehangatan di hatinya dan tersenyum, waktunya kaki domba panggang. Gadis hitam itu tiba-tiba membentangkan sayap putihnya, berdiri, dan berteriak, wajahnya dipenuhi kecemasan yang tak terduga. Melihat tidak ada kaki domba, ia memelototi Cuyan dengan sedikit ketidakpuasan. Haha, ayo pergi, aku akan ambilkan untukmu. Cuyan terkekeh dan melangkah keluar. Di ruang terbuka di depan gua, bangkai binatang ibel tingkat pertama, domba Suan Sui, kelinci api merah, dan katak kayu Suan, bertumpuk di hadapan Cuyan. Binatang ibel tingkat ketiga, beruang ekor kembar. Muridku yang baik, akhirnya kau keluar. Lihat bagaimana ini, bukankah ini cukup untuk sekali makan? Ekspresi serius pengemis tua itu, yang ia tunjukkan saat mengajar Cuyan, lenyap, digantikan oleh sikap malasnya sebelumnya. Guru, sebanyak ini. Ini cukup untuk 3 hari, bukan hanya 1. Kata Cuyan, agak terdiam. Mengetahui pekerjaannya telah dimulai, ia mengeluarkan belati pendek dari kantong penyimpanannya dan mulai mengumpulkan mayat-mayat monster. Tak lama kemudian, aromanya memenuhi udara. Di samping api unggun besar, lebih dari 10 panggangan didirikan, masing-masing panggangan memamerkan daging panggang hingga berwarna coklat keemasan. Mulut pengemis tua itu berair, dan mulut Blackie praktis meneteskan air liur. Melihat keduanya menatapnya dengan penuh kerinduan, Cuyan tak kuasa menahan senyum kecut, makanlah, hampir siap. Mendengar ini, keduanya menerkam panggangan. Pengemis tua itu memegang kaki nangui hutan di tangan kirinya dan kaki domba di tangan kanannya, sementara Blackie menerkam kaki beruang panggang. Lezat. Muridku, kau sudah lama pergi, aku hampir mati kelaparan. Haha, akhirnya aku bisa makan lagi, Keduanya berteriak kegirangan. Cuyan agak terdiam. Dengan kekuatan pengemis tua itu, ia mungkin sudah mencapai tahap pantang biji-bijian dan tidak lagi membutuhkan makanan untuk mengisi kembali energinya. Sedangkan Hei Niu, setiap kali Cuyan memasak sesuatu, orang ini akan menghabiskan setidaknya 2/3-nya, namun ia tetap bersikap seolah-olah belum makan selama 8 kehidupan. Murid, minumlah. Pengemis tua itu meneguk isi labunya dan dengan santai melemparkannya ke Cuyan. Cuyan tanpa ragu, membuka mulutnya dan meneguk beberapa teguk, sensasi berapi-api mengalir di tenggorokannya. Luar biasa, guru, ini benar-benar anggur yang nikmat. Cuyan terkekeh, agak enggan mengembalikan labu itu kepada pengemis tua itu. Ini diseduh menggunakan cairan spiritual alami yang kau berikan terakhir kali, tentu saja ini anggur yang nikmat. Nak, setelah kau kenyang, saatnya berkultivasi. Kau tidak akan punya kesempatan untuk bermalas-malasan di depan hidungku. Pengemis tua itu menyambar labu itu dan menertawakan Cuyan. Ngomong-ngomong, guru, Anda belum pernah memberitahu murid Anda nama Anda. Tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan nama lengkap saya. Jika ada yang mengenali kemampuan Anda, katakan saja Anda murid Tetua Kong.
Kata pengemis tua itu sambil meneguk anggur lagi, wajahnya kembali tampak agak sedih. Di bawah langit berbintang, cahaya bulan bersinar terang. Cuyan duduk bersila di tanah terbuka di depan gua, mengeluarkan botol giok berisi jus pemurnian tubuh. Ia membuka sumbatnya dan menuangkan sedikit ke dalam mulutnya, cairan kemasan gelap mengalir masuk. Saat cairan kemasan itu masuk ke mulutnya, Cuyan merasakan sensasi hangat menyebar ke seluruh tubuhnya, tetapi sesaat kemudian, sensasi terbakar menjalar ke seluruh tubuhnya dari dalam keluar. Ah! Butir-butir keringat menetes, wajah Cuyan meringis, urat-uratnya menonjol. Kultivator pemurnian tubuh ini, memang, bukan seseorang yang bisa diremehkan begitu saja. Waktu berlalu, tetapi rasa sakit yang hebat itu tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Waktunya, sekarang, serang tubuhmu sesuai teknik serang dalam teknik tempering tubuh biru langit. Kata-kata pengemis tua itu terngiang di telinga Cuyan. Mendengar ini, Cuyan segera membuka salinan tipis teknik tempering tubuh biru langit dan mulai menyerang tubuhnya sesuai ilustrasi. Bang! Bang! Cuyan seolah menemukan jalan keluar, lengannya memukul-mukul tubuhnya tanpa henti. Bang! Bang! Cuyan menyadari bahwa semakin kuat serangannya, semakin berkurang rasa terbakar di dalam dirinya, jadi ia segera meningkatkan kekuatannya. Setelah beberapa saat, rasa terbakar itu perlahan menghilang. Cukup, berhenti. Mendengar kata-kata pengemis tua itu, Cuyan akhirnya berhenti. Ia kini bermandikan keringat, tubuhnya merah dan bengkak karena kekuatan pukulannya. Dengan menggabungkan teknik internal dan eksternal, serta menggunakan metode serangan unik dari teknik tempering tubuh biru surgawi, tubuh fisikmu telah meningkat hingga batas tertentu. Jika kau terus seperti ini, kau akan mampu mengolah tubuh emas abadi dalam sebulan. Aku sudah mengganti cairan obat di kolam cepat pergi. Pengemis tua itu tersenyum pada Cuyan, cukup puas dengannya. Bahkan pengemis tua itu sendiri belum mampu menyelesaikan seluruh teknik tempering tubuh biru surgawi saat pertama kali berlatih, menyerah pada rasa sakit yang hebat di tengah jalan. Baik, Guru. Keesokan harinya, Guru. Cuyan merasa segar kembali. Meskipun latihan yang tidak manusiawi kemarin, ia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Cuyan berpikir itu pasti ada hubungannya dengan cairan obat di kolam. Sepertinya latihan kemarin cukup efektif. Hari ini, sambil terus mengolah teknik tempering tubuh biru surgawi, aku akan mengajarkanmu metode kultivasi yang lebih mendalam untuk 9 kilatan roh sejati. Pengemis tua itu berkata dengan tenang, sambil menghentakkan tangannya ke tanah dengan santai, tetapi tidak ada yang berubah. Tuan, kali ini Anda tidak berjalan dengan jinjit. Jurus 9 kilatan roh sejati sepenuhnya ada di kaki. Ternyata pengemis tua itu yang mengajari Cuyan cara berjalan dengan jinjit. Saat Cuyan pertama kali berlatih, ia berjalan dengan jinjit, mengetukkan kedua kakinya. Kemudian, ia beralih berjalan dengan satu jinjit di setiap kaki. Hanya dengan cara inilah Cuyan dapat menguasai kilatan pertama 9 kilatan roh sejati. Saat ia menggunakannya, seluruh kakinya mengerahkan tenaga, membuatnya 10 kali lebih cepat dari biasanya. Kali ini Anda berjalan di atas ini. Pengemis tua itu menunjuk ke tanah biasa dan berkata kepada Cuyan. Ah, Tuan, tidak mungkin. Cuyan mengamati dengan saksama dan menemukan sederet jarum perak tertancap di tanah. Jarum-jarum itu begitu tajam sehingga Cuyan yakin jika ia menginjaknya, kakinya akan langsung tertusuk. Tentu saja kau mau, tapi aku tidak akan langsung memintamu berjalan di atasnya dengan kecepatan luar biasa. Untuk saat ini, cukup berdiri di atasnya saja sudah cukup. Buku ini berisi metode khusus untuk menggunakan gerakan memutar otot guna meningkatkan kekuatan fisik dan daya ledak. Kata pengemis tua itu dengan santai, sambil menyerahkan sebuah buklet tipis kepada Cuyan. Buklet itu bertuliskan 4 karakter besar 9 kilatan roh sejati. Cuyan membuka buklet itu selain ilustrasi, ada baris-baris catatan kecil di sampingnya. Sesaat kemudian, cobalah. Cuyan menutup buklet itu, melepas sepatu dan kaus kakinya, lalu mengangkat kakinya yang terbuka ke udara. Remas otot-ototnya agar lebih kuat. Cuyan teringat kata-kata dalam 9 kilatan roh sejati, dan otot-otot di telapak kakinya menegang, menyatukannya. Dengan hati-hati, ia meletakkan kaki pertamanya di atas jarum perak. Rasa sakit yang menyengat muncul dari otot-otot yang menegang, tetapi rasa sakit itu tidak cukup untuk menusuk kulit. Cuyan sangat gembira, rasanya ia telah melangkah maju. Memikirkan hal ini, Cuyan melangkah dengan kaki satunya. Tubuh Cuyan sedikit bergoyang, tetapi kakinya kini berdiri di atas jarum perak tanpa tertusuk. Guru, lihat, merasakan sedikit rasa sakit di telapak kakinya, senyum muncul di wajah Cuyan. Lumayan, pengemis tua itu berpura-pura tenang, tetapi hatinya bergejolak. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang memahami teknik kultivasi kilatan kedua 9 kilatan roh sejati begitu cepat. Tiba-tiba,
Cuyan merasakan sakit yang tajam di kakinya, dan sebuah jeritan terdengar. Orang ini ceroboh. Keesokan harinya, Guru, kita tidak perlu berlatih 9 kilatan roh sejati hari ini. Cuyan berdiri dengan hormat di samping, kakinya masih sakit. Kemarin, ia kehilangan kendali dan jari kakinya tertusuk jarum perak, situasi yang sungguh tragis. Baiklah, Anda sudah memahami dasar-dasar kilatan kedua 9 kilatan roh sejati, jadi kita tidak akan berlatih hari ini. Namun, Anda tetap tidak boleh mengabaikan teknik tempering tubuh biru langit, andalam Anda belum cukup kuat untuk menahan racun dingin. Terima kasih, Guru. Namun, senyum Cuyan langsung membeku setelah mendengar kata-kata pengemis tua itu selanjutnya. Apakah tangan Anda baik-baik saja? Hari ini, kita akan berlatih metode kultivasi untuk tingkat selanjutnya dari bawahan tulang putih ibel harimau. Pengemis tua itu tersenyum tipis dan menyerahkan sebuah botol giok dan sebuah buku kepada Cuyan. Botol giok itu berisi salep penumbuh tulang ibel harimau, yang diberikan pengemis tua itu kepada Cuyan terakhir kali, sudah lama habis. Buku itu bertuliskan 5 karakter besar tangan tulang putih ibel harimau. Membuka buku tipis itu mengungkapkan metode kultivasi untuk perubahan tulang tangan tulang putih ibel harimau. Pengemis tua itu berkata dengan tenang, kamu sekarang telah mencapai sedikit keberhasilan di tahap pertama, transformasi tulang. Kamu sekarang perlu membiasakan diri dengan perubahan tulang tangan tulang putih ibel harimau, agar mereka dapat bergabung dan meningkatkan kekuatannya. Cobalah. Oke, jawab Cuyan, tangan kanannya langsung tertutupi lapisan tulang putih. Kendalikan satu tulang untuk bergabung dengan yang lain. Mengikuti instruksi di buku, Cuyan menegangkan tangan kanannya, dengan hati-hati menggerakkan sepotong kecil tulang di atas lapisan tulang putih. Potongan kecil tulang itu sedikit bergetar, dan Cuyan sudah bermandikan keringat. Bakat anak ini sungguh luar biasa. Pengemis tua itu tercengang. Mencapai tingkat seperti itu pada percobaan pertamanya mengendalikan tulang sungguh luar biasa. Guru, lihat. Cuyan bermandikan keringat. Sebuah pisau tulang pendek telah muncul dari tangan tulang putih ibel harimau setelah diperiksa lebih dekat. Pisau tulang itu terdiri dari 3 potongan kecil tulang. Ini, pengemis tua itu merasa seperti runtuh. Mampu memadatkan bilah tulang pada percobaan pertamanya mengendalikan tulang sungguh luar biasa. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Selama bulan ini, Cuyan tidak bermalas-malasan sehari pun, tekun mengolah 3 absolut. Ia tidak hanya mengalami peningkatan pesat dalam 3 absolut, tetapi juga mencapai tingkat ke-11. Teknik es ekstrim surgawi. Karena ia telah berlatih teknik air berat misterius, kultivasi teknik es ekstrim surgawi Cuyan hampir tanpa usaha. Cuyan merasa kekuatannya telah mencapai puncak tingkat ke-11 tahap pemurnian Qi, dan ia dapat menembus ke tingkat ke-12 kapan saja. Tentu saja, kultivasi yang begitu cepat tak lepas dari cairan spiritual yang dihasilkan oleh kuali kecil dan bantuan Hei Niu. Meskipun kuali kecil itu rusak parah dalam pertarungan terakhir dengan senjata ajaib Qi Tianli, hanya dalam 1 bulan, kuali kecil itu telah pulih ke kondisi semula sebelum tabrakan. Cuyan merasa kemampuan pemulihan kuali kecil itu aneh, tetapi kemudian ia berpikir bahwa karena kuali kecil itu adalah senjata ajaib kelahirannya, dan kekuatannya telah pulih ke puncaknya, wajar saja jika kuali itu juga pulih. Pagi itu, Guru, Cuyan berdiri dengan hormat di samping pengemis tua itu, bertanya-tanya tugas pelatihan apa yang akan diberikan kepadanya hari ini. Pengemis tua itu berbalik dan berkata dengan tenang, hari ini, aku datang untuk menguji kemajuanmu dalam 3 mutlak. Pertama, lepaskan 9 kilatan roh sejati. Habiskan seluruh tenagamu. Baik, Guru, jawab Cuyan, otot-otot telapak kakinya langsung berkontraksi dan menegang. Sesaat kemudian, sosoknya melesat dan menghilang. Wosh! Siluet Cuyan tetap berada di udara. Wosh! Siluet kedua Cuyan muncul di udara, tetapi yang ini sangat ilusif. Pada saat ini, tubuh asli Cuyan telah muncul 30 meter jauhnya. Ia berbalik, wajahnya menunjukkan sedikit penyesalan, dan berkata, Guru, saya belum sepenuhnya menguasai kilatan kedua. Tidak apa-apa, sudah cukup bagus Anda telah berkultivasi ke tingkat ini dalam sebulan. Sekarang, lepaskan tangan tulang putih ibel harimau. Secercah kegembiraan terpancar di mata pengemis tua itu saat ia berpura-pura tenang dan berkata dengan tenang. Baik, Guru, jawab Cuyan, tangan kanannya langsung dipenuhi tulang putih. Kumpulkan, teriak Cuyan, dan 7 atau 8 tulang di punggung tangan kanannya langsung memadat dan memanjang, akhirnya berubah menjadi 2 pisau tulang, 1 panjang dan 1 pendek. Lumayan, tangan tulang putih ibel harimau hanya selangkah lagi dari kesempurnaan agung alam transformasi tulang. Puji pengemis tua itu, mendapati muridnya semakin menyenangkan dipandang. Akhirnya, lepaskan tubuh emas abadi. Angkat batu itu. Pengemis tua itu menunjuk ke sebuah batu besar seukuran gunung kecil di samping gunung dan berkata kepada Cuyan.
Tubuh emas abadi adalah teknik pamungkas dalam teknik tempering tubuh biru langit. Melepaskan tubuh emas abadi mengubah seluruh tubuh menjadi kulit tembaga dan tulang besi, dengan pertahanan yang luar biasa kuat dan peningkatan kekuatan fisik instan beberapa kali lipat. Mengenai sejauh mana pertahanan dan kekuatan fisik ditingkatkan, itu tergantung pada tingkat kultivasi tubuh emas abadi. Baik, Guru, jawab Cuyan dengan tenang, sambil melepas pakaian atasnya dan mengalirkan energi internalnya, yang mengalir deras melalui daging dan tulangnya. Sesaat kemudian, kulit bagian atasnya perlahan memerah, lalu kabut emas tipis menyelimutinya. Ah! Cuyan meraung, urat-urat di dahinya menonjol, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ketika kabut emas menghilang, kulit Cuyan berubah menjadi emas gelap, berkilauan dengan cahaya metalik. Bersamaan dengan itu, sebuah cincin aneh berpola merah tua keemasan, selebar sekitar 1 inci, muncul di lengan kanannya. Angkat! Cuyan menancapkan tangannya ke batu besar semudah menancapkan tahu, mencengkeramnya erat-erat dengan lengan dan mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Kerak, batu besar itu, yang puluhan kali lebih besar dari tubuh Cuyan, terangkat olehnya. Ah! Patah! Cuyan melemparkan batu besar itu ke udara dan melancarkan pukulan yang kuat. Bang! Tinju Cuyan menghantam, dan retakan seperti jaring laba-laba menyebar di batu besar itu, yang kemudian hancur dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tanah dan batu beterbangan kemana-mana. Huf! Huf! Cuyan basah kuyup oleh keringat, terengah-engah. Pola merah tua keemasan di lengan kanannya menghilang, lalu seluruh tubuhnya kembali ke warna emas gelap normalnya. Rasa sakit yang menusuk kemudian menjalar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah kekurangan menggunakan tubuh emas abadi. Meskipun tidak terlalu memengaruhi tubuhnya, tulang dan dagingnya akan terasa sakit hebat selama setengah jam sebelum pulih. Lumayan, bisa menggunakan tubuh emas abadi selama 3 tarikan napas hanya dalam 1 bulan, itu keberhasilan kecil di level pertama. Pengemis tua itu mengangguk setuju. Tubuh emas abadi memiliki 9 level. Meskipun bukan hal yang aneh bagi seseorang untuk mencapai level pertama dalam sebulan, level-level itu sangat langka. Orang-orang ini akhirnya menjadi pemurni tubuh yang sangat kuat, dan pengemis tua itu adalah salah satunya. Ia sangat puas dengan kinerja Cuyan. Ini terutama karena ajaran guru yang luar biasa. Cuyan terkekeh, memberikan pujian yang tepat sasaran. Jangan terlalu cerewet, Yan Er. Aku ada urusan sebentar lagi, jadi aku tidak akan mengajarimu untuk sementara waktu. Kau sudah memahami dasar-dasar 3 mutlak, dan aku sudah mewariskan set lengkap buku panduan kultivasi kepadamu. Kau bisa menyelesaikan kultivasimu sendiri mulai sekarang. Kata pengemis tua itu dengan tenang. Meskipun ia berusaha menyembunyikannya, Cuyan masih melihat secercah kesedihan di matanya. Cuyan merasa perpisahan ini mungkin akan menjadi pertemuan terakhir mereka, dan matanya memerah. Guru, tidakkah Anda ingin terus mengajar murid Anda? Pengemis tua itu telah berjasa besar bagi Cuyan dan menjadi mentornya. 3 tahun setelah kematian Chu Changtian, Cuyan merasakan kehangatan kekerabatan dari pengemis tua itu. Sekarang setelah pengemis tua itu pergi, ia benar-benar enggan berpisah dengannya. Jangan bertingkah seperti gadis penakut, Cuyan. Ingat, guru sejati selalu kesepian, tak seorang pun bisa lari dari dunia ini. Tak perlu seperti ini. Kau sudah lama meninggalkan sekte ini, pasti banyak orang mengkhawatirkanmu. Sudah waktunya kau kembali. Ikatan guru murid kita belum berakhir, kita pasti akan bertemu lagi. Pengemis tua itu menepuk bahu Cuyan, lalu menghilang dalam sekejap. Jika masih ada anggota sekte tubuh surgawi yang tersisa di dunia ini, kau bisa menunjukkan token ini kepada mereka. Yan Er, berkultivasilah dengan tekun. Suara pengemis tua itu bergema dari kejauhan, dan setetes air mata tua meluncur turun ke langit. Guru, muridmu pasti akan memenuhi keinginanmu. Gumam Cuyan, menggenggam token emas gelap di tangannya, matanya dipenuhi tekad yang belum pernah ada sebelumnya saat ia menatap ke arah menghilangnya pengemis tua itu. Sekte Transformasi Bulu. Lihat, apa itu di langit? Itu kakak senior. Aku kenal bangau itu. Kakak senior kembali. Kakak senior kembali. Hebat sekali. Cepat, beritahu semua orang, kakak senior kembali. Cuyan menunggangi bangau, dan kemanapun ia lewat, murid-murid yang tak terhitung jumlahnya yang memandang sosok di langit langsung bersemangat, hati mereka dipenuhi kekaguman. Berita tentang Paviliun Master Puncak telah menyebar ke seluruh sekte Transformasi Bulu. Ia memimpin lebih dari 1000 murid untuk menyerbu Paviliun Master Puncak, melawan 3 ahli pembentukan fondasi sendirian. 3 putra Qitianli, 1 tewas, 2 terluka, mematahkan pilar api surgawi, menghancurkan Paviliun Master Puncak, dan bahkan menahan 2 pukulan dari Qitianli tanpa terkalahkan. Nama Cuyan kembali bergema di seluruh sekte Transformasi Bulu. Sementara semua orang masih berebut peringkat di antara generasi muda, Cuyan berani menantang otoritas seorang ahli tahap inti emas.
Ia telah menjadi idola di hati puluhan ribu murid di seluruh sekte transformasi bulu, dan semua murid bangga memiliki murid senior seperti dirinya. Puncak Pantian, Aula Pantian, pemimpin sekte, murid yang rendah hati ini datang untuk meminta maaf. Cuyan berlutut dengan satu kaki, menangkupkan tangannya, dan dengan hikmat menyapa Sui Tianyu. Bocah nakal, kau masih tahu kau anggota sekte transformasi bulu. Kau sudah bersenang-senang, dan akhirnya kau tahu untuk kembali. Sui Tianyu tampak geram, tetapi di balik amarahnya terdapat kegembiraan. Saat ini, yang ia pikirkan adalah bahwa Cuyan telah kembali hidup-hidup lebih penting daripada apapun. Apa yang terjadi sebelumnya adalah karena kecerobohanku. Hari ini, murid ini datang untuk meminta maaf. Jantung Cuyan berdebar kencang. Dia memang sudah keterlaluan sebelumnya, memimpin ribuan murid memberontak di puncak gunung dan bahkan membasmi putra guru puncak. Meskipun dia memiliki dendam terhadap Qi Tianli, tindakan seperti itu sudah dianggap keterlaluan di dalam sekte. Cuyan, tahukah kau kesalahanmu? Sui Tianyu menatap Cuyan tajam dan berkata dengan suara berat. Murid ini tahu kesalahannya, tetapi jika ada kesempatan lain, murid ini akan melakukannya lagi, tetapi lain kali Qi Tianli harus mati di tanganku. Cuyan tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi cahaya tajam saat dia menatap Sui Tianyu tanpa rasa takut sedikitpun. Haha, bocah nakal, kau sama sombongnya dengan ayahmu dulu. Bangun, beberapa hal sudah selesai. Tiba-tiba, wajah serius Sui Tianyu hancur, dan dia tertawa terbahak-bahak. Terima kasih, pemimpin sekte. Cuyan menghela napas lega. Meskipun kata-katanya tegas, dia masih sedikit khawatir. Jika lelaki tua Sui Tianyu ini, yang telah hidup selama ratusan tahun, benar-benar gila, Cuyan tidak punya pilihan selain menerimanya. Bocah nakal, aku tak pernah menyangka akan ada pemurni tubuh kuno sekuat itu yang mendukungmu. Hari itu di Paviliun Master Puncak, aku hampir turun tangan, tapi pemurni tubuh misterius itu mendahuluiku. Apa, Master Sekte, kau? Cuyan terkejut mendengar kata-kata Sui Tianyu. Bagaimana Sui Tianyu bisa mengenali identitas gurunya? Tiga keajaiban sekte tubuh surgawi, meskipun aku hanya pernah mendengarnya, aku langsung mengenali orang misterius itu ketika melihatnya menggunakannya. Nak, keberuntunganmu sungguh luar biasa. Aku tak akan bertanya lagi, untunglah kau kembali hidup-hidup. Sui Tianyu tersenyum lagi, melihat ekspresi terkejut Cuyan. Master, aku penasaran dengan rekan-rekan muridku di puncak naga terbang. Kau bisa tenang saja, aku sendiri yang turun tangan dalam masalah ini, dan Qi Tianli tak punya pilihan selain menanggungnya. Masalah ini sudah selesai, dan tak seorang pun akan dihukum. Namun, Cuyan, yang bisa kulakukan hanyalah melindungimu di dalam sekte. Kau tak bisa hanya menjadi bunga rumah kaca, mengerti? Sui Tianyu berkata dengan sungguh-sungguh kepada Cuyan. Yang tidak diketahui Cuyan adalah bahwa Sui Tianyu telah menggunakan prinsip nyawa ganti nyawa untuk menekan masalah ini. Qi Tianli sangat marah hingga hampir muntah darah, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, menyewa pembasmi bayaran untuk menyerang murid sektenya sendiri dapat dihukum. Kemarahan Cuyan di Paviliun Master Puncak dianggap setara oleh Sui Tianyu. Murid mengerti. Sui Tianyu merasa puas dengan penampilan Cuyan yang tulus dan berkata dengan agak serius, juga, kurang dari setahun lagi menuju pengadilan makam hantu 8 sekte yang diadakan sekali dalam 1 dekade di Yisu. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Pengadilan makam hantu 8 sekte, 9 bulan lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Sui Tianyu, Cuyan menunggangi Hei Niu, terbang tinggi di langit, pikirannya dipenuhi dengan antisipasi. Cuyan, sebuah suara yang familiar, terkejut sekaligus sedih, mencapai telinga Cuyan. Si Wen, sesosok wanita cantik tak tertandingi dalam balutan gaun biru panjang muncul, menunggangi pedang terbang. Saat melihatnya, senyum lembut tersungging di bibir Cuyan. Kau membuatku sangat khawatir. Ruo Si Wen, meninggalkan sikap tenangnya yang biasa, melemparkan dirinya ke pelukan Cuyan, kepalanya menempel erat di dada Cuyan, dua aliran air mata panas mengalir di wajahnya. Si Wen, gumam Cuyan lirih, merasakan sesuatu mencekiknya. Tak mampu berkata-kata, namun hatinya dipenuhi kehangatan. Untuk waktu yang lama, keduanya berpelukan, waktu seakan berhenti. Ruo Si Wen, yang meringkuk dalam pelukan Cuyan, merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua orang memanggilnya Ratu Es, tetapi kata cinta benar-benar meluluhkannya. Momen ini seolah menjadi sesuatu yang telah lama ia nantikan. Insiden puncak naga terbang awalnya dirahasiakan oleh Sui Tianyu, baru menyebar setelah kepergian Cuyan, mengungkap kegilaan seluruh sekte transformasi bulu. Mendengar semua orang mengatakan bahwa racun dingin Cuyan akhirnya menyerang hatinya, ia langsung dipenuhi kecemasan. Saat itu, ia benar-benar mengerti bagaimana rasanya mengkhawatirkan seseorang. Hatinya benar-benar panik, ia takut, benar-benar takut,
takut tak akan pernah bertemu Cuyan lagi. Baru ketika ia merasa akan kehilangan Cuyan, ia benar-benar mengerti betapa pentingnya Cuyan baginya. Ketika mendengar Cuyan telah kembali dan tiba di puncak pantian, ia segera bergegas ke sana. Ia telah lama menunggu di sana. Saat melihat Cuyan, ia tak kuasa menahan diri, emosi yang telah terpendam selama lebih dari sebulan langsung meledak. Kenapa kau baru kembali sekarang? Kenapa kau begitu sembrono? Kenapa kau tak memberitahuku apa yang kau lakukan? Kau tahu bagaimana aku? Wah! Ruo Siwen mengangkat kepalanya dari pelukan Cuyan, menangis dan mengeluh, tetapi sebelum ia sempat selesai berbicara, sepasang bibir tebal menekan bibirnya. Ciuman ini, memabukkan, menggetarkan hati. Setelah beberapa lama, bibir mereka terpisah. Keduanya saling berpandangan, tatapan Cuyan lembut, wajah Ruo Siwen memerah, tatapannya sedikit mengelak. Tiba-tiba, Ruo Siwen menatap langsung ke mata Cuyan dan berkata, Hua Mengqi, dia wanita yang paling kau cintai, bukan? 3 tahun lalu dia begitu, dan 3 tahun kemudian dia masih begitu. Kata Cuyan lembut, emosinya kembali bergejolak, jejak kesedihan terpancar di wajahnya. Dia gadis yang baik, seharusnya dia tidak berakhir seperti ini, aku sungguh ingin menjagamu bersamanya seumur hidupku. Cuyan, aku tidak peduli dengan apapun, selama kau memilikiku di hatimu. Siwen, Cuyan memeluk erat tubuh Hua Mengqi yang lembut dan tak bertulang, hatinya meleleh saat itu. Ahem, Siwen, ramuan yang kuminta kau ambilkan, kan? Suara Taois Xuan King menyela momen indah ini dengan sangat tidak pantas. Sekte Transformasi Bulu, Puncak Naga Terbang, sisi barat. Rumah. Kenapa ada asap yang keluar dari cerobong asap? Mungkinkah? Cuyan menatap gumpalan asap yang mengepul dari cerobong rumah kayu kecil itu dengan ragu, lalu raut gembira muncul di wajahnya. Hei Niu mendarat dari udara, dan Cuyan berjalan perlahan ke pintu rumah kayu kecil itu, mendorongnya terbuka dengan penuh harap. Di depan matanya, ada beberapa tumisan lezat di atas meja, memancarkan aroma yang kaya, dan seorang wanita cantik nan memukau bergaun putih keluar dari ruang dalam sambil membawa sepiring hidangan. Sikapnya yang lembut dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam. Kau kembali. Sebuah kalimat lembut, namun lebih bermakna daripada 1000 kata. Cuyan menatap kosong ke arah Liu Yuying. Ada sup, aku akan mengambilnya, kau makan selagi panas. Tatapan Liu Yuying agak mengelak saat ia berbalik. Di meja makan, keduanya duduk berhadapan. Mengapa Nona Liu pergi tanpa pamit? Cuyan mengambil mangkuk nasinya dan menyendok nasi ke mulutnya, bertanya dengan santai. Saya ada urusan penting, dan luka saya hampir sembuh total, jadi saya pergi. Akhir-akhir ini, karena beberapa hal, dan karena luka saya belum pulih secepat yang saya harapkan, saya senang kau kembali. Cuyan tersenyum tipis, menyela Liu Yuying. Liu Yuying sedikit gemetar, menatap Cuyan seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya urungkan niatnya. Cuyan, aku tahu apa yang terjadi padamu. Jangan gegabah lain kali. Kata Ruo Siwen khawatir sambil menyantap nasinya. Maaf telah membuatmu khawatir, Nona. Cuyan tersenyum tipis. Nona Liu, kepala singa rebusmu benar-benar enak. Aku belum pernah. Nona Hua wanita yang baik. Cuyan baru setengah jalan mengucapkan kalimatnya ketika tiba-tiba mendengar Liu Yuying mengatakan ini. Kata-katanya tercekat di tenggorokan, dan ia menatap Liu Yuying dengan ekspresi rumit. Saat itu, Liu Yuying sudah menundukkan kepalanya, wajahnya masih memerah. Cuyan sedikit bingung, tetapi kemudian tiba-tiba tersadar dan berkata, Nona Liu, bantulah aku. Di sebuah bukit kecil di belakang kabin. Di hadapan Cuyan dan Liu Yuying terbentang sebuah lubang persegi panjang, yang baru saja digali oleh Cuyan dan Liu Yuying. Sebuah peti mati kristal tergeletak di dalam lubang itu, di dalamnya terbaring seorang wanita yang sangat cantik, pakaiannya berlumuran darah, matanya sedikit terpejam, dengan senyum bahagia di wajahnya. Cuyan berdiri di samping. Sebulan telah berlalu, dan meskipun emosi Cuyan telah mereda, pemandangan ini masih memenuhi wajahnya dengan kesedihan. Cuyan, kau tidak salah apa-apa. Aku mengerti, Nona Liu, mari kita bantu Kier beristirahat dengan tenang. Cuyan tersenyum getir, berjongkok, meraih gundukan tanah kecil, mengambil segenggam tanah, dan menuangkannya ke dalam lubang. Lapisan demi lapisan tanah menutupi peti mati kristal. Sebuah nisan terakhir berdiri di atas gundukan kecil itu, bertuliskan 7 karakter besar makam almarhum istriku, Hua Mengqi. Cuyan teringat kata-kata Hua Mengqi, keinginan terbesarnya adalah menjadi istrinya, pensiun ke pegunungan bersamanya, dan memiliki banyak anak. Cuyan berlutut di depan makam, menatap kosong ke arah nisan. Angin musim gugur bertiup, dan dedaunan yang berguguran menari-nari di udara. Liu Yuying berdiri diam di samping Cuyan, tidak mengganggunya,
menyaksikan pria yang setia ini menyelesaikan tindakan terakhirnya. Kier, beristirahatlah dalam damai. Cuyan menyalakan 3 batang dupa dan meletakkannya di depan makam, lalu meletakkan sebuket bunga awan biru, bunga kesayangan Hua Mengki. Ia perlahan berdiri, seolah telah melepaskan banyak hal, namun masih memikul beban yang lebih berat. Ketika Cuyan menoleh, wajahnya yang tegas tampak jauh lebih dewasa. Melihat ekspresi ragu Liu Yuying, Cuyan menghela napas dan berkata pelan, "Nona Liu, bolehkah saya minum bersama Anda?" Cahaya bulan bersinar terang. Di depan rumah kayu kecil, di samping meja batu, Cuyan dan Liu Yuying duduk berdampingan. 3 guci anggur besar, 1 mangkuk besar, dan 1 cangkir anggur kecil diletakkan. "Nona Liu, lihat betapa indahnya bulan malam ini. Saya akan minum ini dulu sebagai bersulang." Cuyan mengambil sebuah guci anggur, mengisi mangkuk besar di depannya, dan meneguknya sekaligus. Liu Yuying, melihat ekspresi Cuyan yang rumit, ikut meneguk anggur dari cangkir kecilnya. "Nona Liu, kita sudah saling kenal begitu lama, dan saya telah melakukan banyak hal yang tidak pantas. Mohon maafkan saya, Cuyan, akan minum secangkir lagi." Tanpa membiarkan Liu Yuying berkata lebih lanjut, Cuyan mengisi mangkuknya lagi dan meneguknya sekaligus. "Nona Liu, lihat, saya akan bersulang lagi untuk kepulangan Anda." Mangkuk demi mangkuk, dalam sekejap, 1 guci besar anggur telah kosong. Wajah Cuyan sedikit memerah, ia sangat mabuk. "Kalau mau menangis, menangislah." Bisikan lembut, menyentuh hati. Pria tak mudah meneteskan air mata, kecuali benar-benar patah hati. Kata-kata Liu Yuying begitu menyentuh, dan 2 aliran air mata mengalir di pipi Cuyan. Selama 3,5 tahun, sejak kematian orang tuanya, Cuyan tak pernah menangis. Menangis adalah tanda kelemahan. Cuyan menanggung beban pertumpahan darah, segalanya terasa berat baginya. Ia tak bisa memilih kelemahan, ia tak berhak putus asa. Kepergian Liu Yuying membuat Cuyan meneteskan setetes air mata, kepergian Hua Mengki membuatnya menangis, dan hari ini adalah yang ketiga. Cuyan juga manusia berdarah daging yang berperasaan. Bahkan dengan pencapaiannya yang luar biasa, ia kini tak lebih dari seorang pemuda menyedihkan tanpa kerabat atau teman. Ia selalu menanggung terlalu banyak beban, menanggung terlalu banyak, dan ia tak pernah mencurahkan emosi terpendam ini kepada siapapun. Karena dalam pandangan Cuyan, berbicara berarti kelemahan. Seorang pria harus berdiri tegak. Ia harus menunjukkan sisi terkuatnya kepada semua orang. Namun hari ini, kata-kata santai Liu Yuying langsung menghancurkan bendungan di hati Cuyan, dan emosinya meluap seperti air bah. Ia memilih untuk melepaskannya. Seperti anak kecil, ia mencurahkan kata-kata yang telah lama ia pendam di hatinya. "Nona Liu, tahukah Anda? Saya jenius sejak kecil, jenius yang membuat semua orang iri. Apa yang orang lain capai dalam 10 atau 8 tahun, dapat saya capai hanya dalam 2 atau 3 bulan. Ayah saya adalah Master Puncak Flying Dragon yang dihormati, dan semua orang memanggil saya Master Puncak Muda. Saya punya banyak teman, sangat banyak," kata Cuyan sambil meneguk semangkuk anggur lagi. "Saya punya orang tua yang penyayang, saya punya kakak senior Hua tercinta, saya punya kakak laki-laki yang merawat saya setiap hari, saya punya banyak teman. Saya selalu merasa menjadi orang paling bahagia di dunia. Saya tidak pernah membayangkan bahwa suatu ketika orang tua saya mencari obat spiritual untuk menekan sifat dingin kakak senior saya." Cuyan meneguk semangkuk besar anggur lagi. "Orang tuaku dibasmi oleh penjahat saat melindungiku. Akar spiritualku hancur dan aku kehilangan semua kultivasiku. Setelah kembali ke puncak naga terbang, aku menceritakan semuanya kepada Tetua Agung. Aku tak pernah menyangka Tetua Agung, yang paling dipercaya ayahku, akan langsung menjadi salah satu orang kepercayaan klan Ibel. Satu persatu, mereka semua dibasmi oleh Tetua Agung. Tahukah kau, aku menyaksikan mereka mati di depan mataku. Para paman dan tetua yang dulu begitu menyayangiku, semuanya mati tragis di depan mataku. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa, aku sama sekali tak bisa berbuat apa-apa." Cuyan hanya mengambil toples anggur besar dan menuangkannya ke mulutnya, terisak tak terkendali. "Semuanya telah berubah. Semua temanku kini memandangku dengan jijik. Tak ada yang peduli lagi padaku. Kakak laki-lakiku, yang dulu paling peduli padaku, telah menggantikanku dan menjadi orang nomor 1 di puncak naga terbang. Ia menjadi sangat dingin. Aku tak pernah menyangka ia akan mengakui bahwa ialah yang merencanakan pembasmian mantan orang kepercayaan ayahku." Anggur mengalir di bibir Cuyan. "Kakak perempuanku menghilang setelah itu. Aku tahu dari yang lain bahwa ia telah bergabung dengan Tetua Agung. Aku benar-benar terkejut. Rasanya duniaku runtuh total. Semuanya sudah berlalu." Liu Yuying menepuk bahu Cuyan untuk menghiburnya. "Saat duniaku runtuh, aku memilih untuk berubah. Aku bersumpah akan menjadi lebih kuat. Aku bersumpah akan membasmi kakak seniorku.
Aku bersumpah akan membasmi Qi Tianli. Aku bersumpah akan membasmi dua penjahat yang menyakiti orang tuaku. Aku tak lagi percaya pada siapapun. Aku selalu sendirian, selalu sendirian. Aku berkultivasi dengan putus asa, dengan putus asa. Akhirnya, kuali kecil muncul. Haha, akhirnya aku mengalahkan kakak seniorku. Aku menjadi kakak senior sekte. Nona Liu pergi, dan aku merasa sangat patah hati. Kakak senior Hua orang baik. Aku tahu dia punya alasan. Aku tak bisa menyelamatkan kakak senior Hua. Aku melihatnya mati. Hatiku sangat sakit. Cuyan memegang toples anggur dan terus menuangkannya ke mulutnya. Ia sudah tak sadarkan diri, benar-benar mabuk. Tahukah kau, aku sangat lelah, tapi aku tak bisa mengatakannya. Aku tak bisa. Toples anggur di tangan Cuyan jatuh ke tanah, dan ia pun jatuh ke pelukan Liu Yuying. Kalau capek, istirahatlah. Liu Yuying membiarkan Cuyan bersandar di dadanya, membelai rambutnya dengan lembut. Cuyan tidak tahu bahwa meskipun secara tidak sengaja ia telah membantu Liu Yuying meningkatkan kultivasinya, ia juga telah menghancurkan hati daunnya, yang telah ia pelihara selama 100 tahun. Liu Yuying sudah pergi, tetapi ia tak bisa melepaskannya dan bergegas kembali. Liu Yuying menyiapkan meja penuh makanan itu setiap hari, selalu menunggu kepulangan Cuyan. Ketika ia melihatnya berdiri di hadapannya, tak seorang pun tahu kegembiraan di hatinya. Mungkin, inilah cinta. Ibu, aku sangat merindukanmu. Gumam Cuyan, menyandarkan kepalanya di dada Liu Yuying seperti anak kecil. Merasakan tekanan di dadanya, wajah cantik Liu Yuying memerah. Di pagi hari, sinar matahari pertama menyinari dua orang di samping meja batu melalui celah pepohonan. Kepalaku sakit sekali. Apa ini empuk sekali? Cuyan membuka matanya, merasa dirinya bersandar pada sesuatu yang empuk. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak menoleh, dan pemandangan yang ia lihat terbelalak kaget. Ini, aku ingat minum semalaman, lalu, bagaimana mungkin ini? Cuyan merasa bimbang. Bagaimana ia bisa bersandar di dada gadis ini? Apakah ia melakukan sesuatu yang keji? Memikirkan hal ini, Cuyan menjadi semakin khawatir. Ia mencoba mengangkat kepalanya dari pelukan lembut dan harum itu, tetapi mungkin karena ia mempertahankan posisi ini sepanjang malam, bahunya mati rasa. Ia hampir tak mengangkat kepalanya setengah inci sebelum jatuh kembali, menghantam empuk itu sekali lagi. Tepat ketika Cuyan mencoba mengangkat kepalanya lagi, sebuah suara yang sedikit malu dan marah terdengar di telinganya sudah cukup. Tanya Liu Yuying, wajahnya memerah. Cuyan tidur nyenyak sepanjang malam, tetapi Liu Yuying sama sekali tidak tidur. Demi membuat Cuyan nyaman, ia duduk kaku di sana sepanjang malam. Cuyan baru saja bangun ketika Liu Yuying tahu apa yang terjadi. Ia tak berkata apa-apa, mengira Liu Yuying akan pergi sendiri, tetapi tiba-tiba, ia menabraknya lagi begitu ia mengangkat kepalanya setengah jalan. Semalaman, gesekan terus-menerus di dadanya telah membuat Liu Yuying cukup malu, dan benturan tiba-tiba di dadanya ini, dengan rasa sakit dan rangsangan yang hebat, membuatnya sangat malu dan marah. Nona Liu, cuacanya bagus hari ini. Anda bisa terus berjemur di sini. Saya akan memasak. Kata Cuyan, lalu bergegas keluar, bergegas masuk ke rumah kayu kecil itu seolah melarikan diri. Di meja makan, suasananya agak canggung. Keduanya menundukkan kepala dan makan nasi tanpa bicara. Nona Liu, cobalah ikan sawi rebus saya, sangat lezat. Kata Cuyan, sambil meletakkan sepotong ikan di mangkuk Liu Yuying. Liu Yuying tetap diam, terus menyantap nasinya tanpa menyentuh hidangan lainnya. Ngomong-ngomong, Nona Liu, istana kegelapan kultivator yang kuceritakan terakhir kali tak bisa ditembus tanpa kekuatan tahap pembentukan fondasi. Kurasa aku seharusnya punya cara untuk masuk sekarang. Di sebuah lembah kecil di antara puncak-puncak barat laut pegunungan Changpatah. Cuyan tiba di sini sesuai peta. Di hadapannya terbentang dinding batu selebar ratusan meter dan tinggi ribuan meter, ditutupi tanaman merambat, dan bunga serta tanaman tak dikenal tersebar di antara celah-celah tanaman merambat itu. Nona Liu, apa kau yakin aku bisa menemukan pintu masuknya dengan mudah? Cuyan pernah ke sini sebelumnya dan sudah menemukan pintu masuknya. Ia tersenyum pada Liu Yuying. Liu Yuying mengabaikan Cuyan dan langsung melangkah maju. Energi spiritual yang hampir transparan terpancar dari tangannya, berubah menjadi bilah-bilah transparan yang tak terhitung jumlahnya, yang langsung mengiris tanaman merambat di dinding batu menjadi bubuk. Sebuah dinding, seolah terbuat dari emas dan ditutupi rune merah tua yang aneh, muncul di hadapan Liu Yuying. Cuyan terdiam. Terakhir kali dia berusaha keras menemukan pintu masuk, dan dia ingin sedikit pamer, tetapi dia tidak menyangka Cuyan akan melakukannya dengan mudah. Tanda tanya, susunan sihir tingkat 4, tingkat pemula, susunan Crimson Gold.
Kata Liu Yuying dengan tenang, sambil menatap dinding emas di depannya dengan saksama. Apakah Nona muda mengenali susunan ini? Ya, susunan ini memang sulit dihancurkan tanpa kekuatan seorang kultivator tahap pembentukan fondasi, tetapi itu bukan masalah bagi kita berdua sekarang. Ikuti saja instruksiku. Saat Liu Yuying berbicara, tangan rampingnya mengetuk udara puluhan kali, puluhan serangan jari yang hampir transparan langsung mendarat di dinding emas. Dinding emas bersinar terang, dan pola susunan melayang ke atas. Suntikan semua kekuatan spiritualmu. Oke. Mendengar kata-kata Liu Yuying, Cuyan tidak ragu-ragu, kekuatan spiritualnya yang sedingin es berubah menjadi sinar putih terang yang langsung mengalir ke dinding emas. Kerak, sebuah suara datang dari tengah dinding emas. Sebuah retakan vertikal hitam pekat muncul di tengah dinding emas, dan dinding itu perlahan terbelah di kedua sisi. Dalam sekejap mata, sebuah pintu masuk hitam pekat setinggi seseorang muncul di hadapan mereka berdua. Nona Liu, biarkan aku memimpin jalan. Cuyan tersenyum tipis, seberkas energi spiritual atribut api muncul di ujung jarinya. Ia melangkah masuk terlebih dahulu, diikuti oleh Liu Yuying. Nona Liu, lihat, energi spiritual atribut api itu sangat terang, dan jalan di depannya terlihat jelas. Setelah berjalan sekitar 20 meter, sebuah pintu keluar yang terang muncul di hadapan Cuyan, yang segera melangkah masuk. Pemandangan. Di hadapannya adalah kekacauan total. Itu adalah ruang seluas sekitar 100 meter persegi, dengan puluhan alur di tanah. Meja dan kursi batu terbalik dan rusak. Ini, tumpukan anggota tubuh yang terpotong muncul di hadapan Cuyan, paha, betis, lengan, badan. Yang membuat Cuyan bingung adalah semua anggota tubuh yang terpotong ini terbungkus baju besi. Ada yang berwarna hitam, ada yang biru, dan ada pula yang berwarna perak. Yang lebih membingungkan Cuyan adalah tidak ada sedikit pun jejak darah di tanah. Ini, Cuyan menemukan sebuah kepala terbungkus baju zirah di samping meja batu yang runtuh, matanya benar-benar hitam. Jangan kaget, ini semua boneka baju zirah abadi. Sepertinya pemilik gua ini sebelumnya mengalami beberapa kemalangan. Ayo kita cari di tempat lain dulu. Kata Liu Yuying sambil berpikir, melihat anggota tubuh yang terputus di tanah. Mendengar ini, Cuyan melihat sekeliling gua. Disinilah seharusnya pemilik asli gua berlatih teknik kultivasinya. Melihat sekeliling, ia melihat 4 pintu masuk, masing-masing dengan karakter kuno terukir di dinding batu di atasnya ruang alkimia, ruang kitab suci, ruang medan roh, dan ruang pertemuan roh. Ayo kita ke ruang alkimia dulu. Cuyan mendorong pintu ruang alkimia dan masuk. Namun, yang dilihatnya di hadapannya adalah kekecewaan besar. Ruang alkimia juga dalam keadaan rusak, dengan ratusan botol giok berserakan di tanah, dan pil berbagai warna berserakan di mana-mana. Sebuah kuali merah emas yang terbelah dua tergeletak di tanah di sampingnya. Sungguh sia-sia. Cuyan merasakan sakit hati yang mendalam melihat pil-pil yang berserakan. Dalam perjalanan kultivasi, bakat memang penting, tetapi ramuan sangatlah penting. Keturunan pemimpin sekte atau tetua tingkat tinggi diberi ramuan yang tak terhitung jumlahnya sejak usia muda kultivasi banyak murid dibangun di atas sumber daya tersebut. Cuyan juga telah mengonsumsi ramuannya sejak kecil jika tidak, bahkan dengan bakatnya yang luar biasa, ia tidak mungkin mencapai tingkat ke-8 pemurnian Qi di usia 13 tahun. Namun, sekarang setelah Cuyan memiliki kuali kecil dan cairan spiritual yang melimpah, pil biasa tidak lagi menarik. Sepertinya ruang alkimia ini tidak memiliki barang bagus yang tersisa. Nona Liu, tunggu sebentar. Cuyan menoleh ke Liu Yuying. Liu Yuying tidak berbicara, jelas-jelas setuju bahwa ruang alkimia itu tidak berguna. Namun, tepat saat Cuyan hendak pergi, kuali kecil di dantiannya bergetar. Cuyan berhenti. Perilaku kuali yang tidak biasa itu menunjukkan ada sesuatu yang salah. Cuyan berjongkok, melemparkan botol-botol pil dan botol-botol giok yang berserakan ke tanah. Kuali kecil di dantiannya bergetar semakin hebat. Cuyan mendapat firasat bahwa pasti ada sesuatu yang luar biasa di bawah tanah. Melihat ekspresi Cuyan, Liu Yuying tetap diam, tetapi dalam hati berpikir, bahkan dengan indera kedewaanku yang kuat, aku belum mendeteksi sesuatu yang aneh. Bagaimana kau bisa merasakannya? Cuyan mengeluarkan belati kecil dari kantong penyimpanannya dan mulai menggali. Namun, setelah menggali 3 meter, ia tidak menemukan apapun selain tanah dan pasir. Klang! Tepat ketika Cuyan mulai bertanya-tanya apakah kuali itu tidak berfungsi, belatinya berhenti, dan suara dentingan logam terdengar. Ia akhirnya menemukan sesuatu. Dengan gembira, Cuyan menggali tanah, dan sebuah kotak giok berukir pola-pola kuno muncul di dalam lubang. Sebuah jimat putih pucat terpasang di sana, dengan satu karakter tertulis dengan gaya yang mengalir dan kuat. Jangan dibuka, Liu Yuying memperingatkan, tetapi Cuyan sudah mengangkat salah satu ujung jimat itu. Seketika,
bau darah yang sangat kuat dan memuakkan menyebar. Gawat, raung, seru Cuyan dalam hati, dan cakar binatang berwarna merah darah tiba-tiba melesat keluar dari bawah sudut jimat yang terangkat. Mundur cepat, Liu Yuying memperingatkan, dan Cuyan juga merasakan ada yang tidak beres, melompat mundur. Pada saat yang sama, Liu Yuying langsung menghilang dari tempatnya semula, dan sesaat kemudian ia langsung berdiri di depan Cuyan. Lapisan energi spiritual yang hampir transparan dengan cepat melonjak dari tangan gioknya, dan tangan Liu Yuying terus membentuk segel tangan. Kotak giok itu melayang di udara, dan jimat di atasnya bergetar semakin hebat. Sebuah kepala ibel besar berwarna merah darah, beserta separuh tubuhnya yang berwarna merah darah, muncul dari bawah jimat. Kepala ibel itu memiliki satu mata, 3 tanduk melengkung di kepalanya, dan lidah panjang berwarna ungu kebiruan di rahangnya yang berwarna merah darah, dengan 2 baris gigi bergerigi yang memancarkan cahaya dingin. Dengan teriakan nyaring, tangan Liu Yuying bergetar hebat oleh energi spiritual, dan sebuah karakter yang hampir transparan, sebesar batu kilangan, menghantam makhluk ibel itu. Auwo, cahaya hitam itu menekan ibel merah darah itu, gumpalan asap berdarah mengepul dari tubuhnya, membuatnya melolong kesakitan. Segel, Liu Yuying mengucapkan kata lain, sambil memuntahkan seteguk darah. Aliran energi spiritual yang hampir transparan lainnya melesat dari ujung jari kanannya, mendarat di jimat di kotak giok. Auwo, ibel merah darah itu berteriak kesakitan, melawan dengan ganas, tetapi akhirnya dipaksa masuk ke kotak giok oleh karakter yang hampir transparan itu. Kotak giok itu bersinar terang, dan ketika semuanya mereda, karakter lain muncul di jimat itu. Nona Liu, monster macam apa ini? Tanya Cuyan, masih terguncang. Kekuatan ibel misterius itu jauh melampaui dirinya sendiri. Dia hanya pernah merasakan kekuatan seperti itu saat melawan Qi Tianli. Jika bukan karena Liu Yuying, dia pasti sudah lengah dan hampir terbasmi. Di saat yang sama, Cuyan juga penasaran dengan kekuatan Liu Yuying saat ini. Sejak bertemu dengannya kali ini, ia tak mampu memahami tingkat kultivasinya. Ini adalah ibel darah berusia 1000 tahun, lahir dari pil terlarang bernama pil ibel darah. Konon, untuk memurnikan pil ini dibutuhkan jiwa 999 pemuda dan darah esensi 10.000 orang. Setelah mengonsumsi pil ini, kultivator di bawah tahap inti emas dapat meningkatkan kekuatan mereka lebih dari 5 kali lipat dalam waktu singkat dan dapat membentuk ibel darah dari darah esensi mereka sendiri untuk melawan musuh. Namun, setelah efeknya hilang, energi vital mereka akan rusak parah dan kultivasi mereka akan menurun drastis. Biasanya, tak seorang pun akan mengonsumsi pil ibel darah kecuali nyawa mereka terancam.